3 hari yang lalu. Aku mohon nikah dengan pahlawan gugur dan menjadi seorang janda. Hari ini aku datang ke kuil untuk berdoa baginya, memohon agar di alam baka dia memberkatiku hidup makmur selamanya, menikmati semua kekayaannya. Zihuan, apakah itu kamu? Ternyata mendiang suamiku tidak menunjukkan keajaibannya. Kekayaan belum datang, tapi serigala buas ini malah muncul. Tuan muda, apa yang sedang kau lakukan? Malam gelap dan angin kencang. Dengan wanita cantik di hadapanku. Tentu saja aku ingin merampas kecantikanmu. Aku ini anggota keluarga dalam kediaman Marquis. Tuan muda melakukan ini, apa kau tidak takut akibatnya? Mati di bawah bunga peoni. Jadi hantu pun tetap romantis. Kukira kecantikan giok hanya di buku. Sekarang aku baru sadar, kecantikan itu ada di depan mataku. Nyonya, jika kau tidak ingin terluka, sebaiknya jangan bergerak. Aku tidak bergerak. Aku justru berpikir, nanti saat melakukannya, aku yang di atas dan bergerak untuk tuan muda. Nyonya ternyata berani bicara. Aku bukan hanya berani bicara, tapi lebih berani melakukannya, tuan muda. Mau mencobanya? Aku paling suka wanita yang punya kecantikan dan juga nyali. Nyonya juga pandai memenuhi seleramu. Kita bisa dibilang cinta sama cinta, bukan begitu? Nyonya yang terhormat. Tuan muda, cukup mungil dan menggemaskan juga. Ya, punyaku memang kecil. Tapi punya nyonya jelas tidak kecil. Untung saja nyonya kebalikannya dariku. Nyonya benar-benar hebat, gerakannya indah dan memukau. Semoga dia mati tersedak, tenggelam, dan jatuh. Mati menangis karena penyakit kelamin. Nona, bersihkan dulu dirimu. Tunggu sebentar. Masuklah. Ini semua salah tuan muda ketiga. Dia hampir menikahi Nona. Malah kabur dengan Nona Biao, membuatnya begini. Kakak Jin, apa kau benar-benar akan menikahi Song Xiao? Yang kusukai di hatiku hanyalah dirimu, mana mungkin aku menikahi Song Xiao yang tak punya otak itu, dan sama sekali tak tahu memasak. Tapi, Sudahlah, kalau kau percaya padaku, UR. Pergilah bersamaku, biarkan semua orang tahu betapa teguhnya tekad kita bersama. Nanti, kalau Song Xiao masih punya malu sedikit saja, dia pasti akan membatalkan pernikahannya sendiri. baik, aku akan pergi bersama kakak Jin. Ayo pergi. Sudah, lihat ke sana. Nona, tuan muda ketiga kabur bersama Nona Biao. Bagaimana ini? Kalau dia pindah ke lain hati, ya sudah ku menikah lagi saja. Menikah lagi? Menurutmu, bagaimana kalau aku menikahi Mu Xiu? Saat Mu Xiu meninggal, dia tidak punya anak kandung. Mu Jin lalu diangkat sebagai anak angkatnya. Kalau aku menikahi Mu Xiu, aku memang jadi janda. Tapi bukankah itu artinya aku jadi ibu Mu Jin? Tunanganku selingkuh, aku malah naik status jadi ibunya. Mantap kan? Ayo, kita minta dekret pernikahan pada Ibu Suri. Dekret Ibu Suri. Putri sulung keluarga Song, Song Xiao, setia dan berbudi luhur. Sopan, baik hati, istri mendiang Mu Xiu. Pernikahan akan segera dilangsungkan.
Menurutku ini bagus. Apalagi setelah semalam, keuntungan jadi janda itu makin jelas terasa. Kesucianku direnggut penjahat. Kalau suamiku masih hidup, pasti ketahuan. Tapi sekarang suamiku sudah di dalam peti mati. Perselingkuhanku tak akan pernah dia ketahui. Jadi janda itu enak. Ayo beres-beres, kita kembali ke kediaman Markuis. Baik. Nyonya muda, Anda sudah pulang. Apa semua baik-baik saja di kediaman? Nyonya, tuan muda ketiga. Dan Liuer mungkin akan segera pulang. Anak bayiku mau pulang? Kebetulan, aku ada perlu dengannya. Song Xiao. Kenapa kau di sini? Jin apa? Namaku bukan sembarang boleh kau sebut. Bukankah sudah kubilang padamu? Aku tidak akan pernah menikahimu. Kau ini sungguh tak tahu malu. Tidak punya malu. Kak Jin, jangan begitu. Dia bisa sakit hati. Orang yang tidak punya malu seperti dia mana mungkin bisa sakit hati? Song Xiao, kau sebegitu inginnya menikah? Sebegitu laparnya pada pria? Kalau bernafsu, cari pria lain. Aku tak akan menikahimu. Kakak sepupu, jangan salahkan kakak Jin yang bicara kasar. Buah dipaksa matang tak manis. Kak Jin tak mencintaimu. Jangan juga memaksakan diri, nanti malah jadi bahan tertawaan. Soal pernikahanku ini, tidak perlu anak bayiku. Dan sepupu repot-repot mengurusinya. Aku sudah menikah. Sudah resmi. Dengan siapa? Bukan siapa-siapa, hanya ayahmu. Apa katamu? Ayah siapa yang kau nikahi? Kakak sepupu, lelucon tak tahu malu seperti ini. Tidak boleh diucapkan sembarangan, nanti jadi bahan tertawaan orang. Mana mungkin aku menjadikan hal seperti ini bahan candaan? Aku benar-benar menikah dengan Tuan Markuis MU. Jin Er itu anak angkat Tuan Markuis MU, jadi dia itu ayahmu. Berarti aku ini ibumu. Anak bayiku, hormatku padamu. Lain kali bertemu denganku, kau harus memanggilku ibu. Omong kosong, siapa mau memanggilmu ibu? Secara hierarki, semua orang akan memaksamu memanggilku ibu. Lagi pula ini pernikahan yang diberikan oleh Ibu Suri. Jin Er tidak mau memanggilku ibu. Apa kau tidak mau mengakui dekret pernikahan dari Ibu Suri? Memakai nama Ibu Suri untuk menekanku? Jangan sok jagoan di depanku. Aku hanya bicara apa adanya. Dari mana datangnya sok jagoan? Kelak saat sepupuku menikah dengan Jin Er, kita akan jadi mertua dan menantu. Kita dari sepupu jadi mertua menantu, sungguh takdir yang luar biasa. Kau. Tuan muda ketiga, Nona Li, Nyonya tua memintamu segera ke sana. Anak bayiku, kau dan sepupumu. Lebih baik cepat pergi ke tempat Nyonya tua dulu. Aku sudah lelah berdoa untuk ayahmu, aku pulang istirahat dulu. Kau. Memang cukup melelahkan. Mengkhianati mendiang suami. Memang pekerjaan yang menguras tenaga. Kakak Jin, kau dengar itu? Barusan Song Xiao memanggilmu anaknya. Anak apa? Kau menghina siapa? Kakak Jin, bukan itu maksudku. Aku, Ini semua cuma tipu daya Song Xiao. Kakak Jin, maksudmu. Demi mendekatiku, dia benar-benar menghalalkan segala cara. Sampai menikahi ayah angkatku pun dia lakukan. Sungguh kejam sekali. Sayangnya rencananya gagal total. Aku tidak akan pernah. Biarkan dia tinggal dan ganggu kami. Ayo, kita temui nenek dulu. Nona, kau belum sarapan. Pasti lapar sekali. Hamba segera ke dapur mengambilkan makanan untukmu. Ingat, ambil yang banyak. Baik, hamba pergi sekarang. Benar-benar mulut anjing dan telinga keledai. Sampah hidup. Manusia brengsek. Nona, makanannya sudah datang. Sudah datang. Nona, makan pelan-pelan. Jangan sampai tersedak. Tidak bisa pelan. Aku hampir mati kelaparan. Semalaman aku bekerja tanpa henti. Membuatkan topi hijau untuk mendiang suamiku. Diriku sendiri juga hampir mati kelelahan. Ternyata menjadi istri berbakti itu tidak ada duanya. Nona, makanlah dulu.
Aku ke dapur mengambilkan sup ayam untukmu. Nona, 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 ada kabar buruk. Kenapa kau panik begitu? Ada anjing mengejarmu? Saat merebus sup ayam tadi, hamba mendengar orang bilang, Tuan Marquis MU mungkin masih hidup. Apa katamu? MUCU masih hidup? Benar, Tuan Marquis MU mungkin masih hidup. Bahkan ada yang mengaku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Semalam aku selingkuh. Hari ini dia hidup kembali. Artinya dia keluar dari lubang, aku yang masuk ke dalam lubang. Nona, kalau Tuan Marquis benar-benar masih hidup, maka keberuntunganmu ada di depan sana. Benar. Keberuntunganku ada di depan sana. Keberuntungan apa? Itu malah aura kematian. Awalnya kupikir hubunganku dengan MUCU cuma pernikahan di atas kertas. Tak kusangka, ini bukan hubungan suami istri. Ini hubungan hidup atau mati. Kalau dia hidup, berarti aku yang harus mati. Nona, kau kenapa? Aku tak apa-apa. Aku hanya terlalu bahagia. Bahagia? Singkirkan semua makanannya. Nona, kau tidak makan? Tidak makan. Mendengar MUCU masih hidup. Aku terlalu bahagia sampai tak bisa makan. Tapi, kau benar-benar yakin MUCU masih hidup? Hamba hanya mendengar sepintas saat lewat tadi. Jadi tidak berani memastikan apakah itu benar atau tidak. Bagaimana kalau kita temui Nyonya Tua saja? Nyonya Tua pasti tahu jawabannya. Ayo, temui Nyonya Tua. Nyonya muda datang. Kalau sudah datang, masuklah. Cucu menantu datang memberi hormat pada nenek. Melihat nenek sedang berdoa, hamba tidak berani mengganggu. Tadinya tidak berani masuk, tapi ternyata tetap mengganggu nenek. Tidak apa. Karena sudah datang, ikutlah berdoa bersamaku. Baik. Nenek, cucu menantu datang kali ini, ada hal yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Akhir-akhir ini aku selalu mimpin Tuan Marquis yang bicara padaku. Tapi cucu menantumu ini tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Aku merasa, jangan-jangan Tuan Marquis di alam sana. Kekurangan sesuatu, karena itu dia datang lewat mimpi padaku. Besok aku siapkan sesuatu buat dibakarin buat dia. Bagaimana menurutmu? Kalau MUCU masih hidup, Nyonya Tua pasti tidak akan mengizinkan. Soalnya membakar kertas untuk orang yang masih hidup. Sama saja seperti mengutuknya. Siuer sudah mengirim surat, sebentar lagi dia akan pulang. Hanya saja soal ini, belum bisa kukatakan pada Song Xiao sekarang juga. Takut dia kaget. Lebih baik tunggu Siuer pulang, dan beri dia kejutan saja. Mau bakar ya silakan, tapi tunggu beberapa hari lagi dulu. Beberapa hari ini cuacanya dingin. Tunggu beberapa hari lagi, Siuer pasti sudah pulang. Jadi ya tidak perlu membakar apa-apa lagi. Baik, cucu menantumu akan mengikuti kata-katamu. Bagus sekali, dia mengizinkan untuk membakar. Berarti kabar bahwa MUCU masih hidup. Benar-benar cuma rumor bohong belaka. Dia sudah mati, aku bisa hidup dengan tenang sekarang. Sungguh berkah, sungguh berkah. Semoga Tuhan lindungi cucuku, nasib buruk jadi baik. Semoga Tuhan lindungi. Aku dan suamiku dipisah dunia akhirat, masing-masing damai. Walau Nyonya Tua bilang beberapa hari lagi baru boleh membakar. Tapi aku tetap merasa lebih baik mengirimkan dulu untukmu sekarang. Agar kau tidak gelisah di alam sana. Aku akan membakar beberapa wanita cantik untukmu. Lalu kubakar juga buku cerita yang disukai kalian para pria. Besok, aku akan membeli uang emas dan membakarnya untukmu juga. Supaya di alam sana kau punya segalanya. Jadi, jangan buru-buru kembali ya. Jangan kembali.
Kau jaga martabatku, ku jaga hartamu di akhirat. Hubungan kita seperti ini, itulah ikatan suami istri yang terbaik. Kalau tidak ada urusan, jangan sekali-kali kembali ya. Kalaupun kembali, tidak ada gunanya juga. Istrimu sudah selingkuh. Anak cucumu juga bikin pusing. Dunia ini sungguh tidak ada yang layak untuk membuatmu kembali ke dunia. Nyonya sedang apa? Tuan Marquis? Kau Tuan Marquis? Tuan Marquis, Maaf Nyonya, saya bukan Tuan Marquis, melainkan pengawal kediaman ini. Tadi lewat di depan halaman Nyonya, melihat ada cahaya api. Saya khawatir terjadi sesuatu, jadi saya datang memeriksa. oh begitu. Baik, saya tidak akan mengganggu Nyonya beristirahat. Permisi. Sia-sia saja senangnya. Tadi melihat pengawal itu. Hamba kira Tuan Marquis yang pulang. Iya, sia-sia saja. Hampir saja membuatku mati ketakutan. Aduh. Kakak sepupu memang istri yang berbakti. Malam-malam begini. Masih ingat mengirimkan wanita cantik untuk Tuan Marquis. Adik ipar terlalu memuji. Aku bukan cuma berbakti pada suamiku, tapi lebih peduli pada putraku, Jin Er. Jadi aku berencana, setelah Jin Er menikah, aku akan mencarikan beberapa selir untuknya, demi meneruskan garis keturunan keluarga MU. Song Xiao, kau menakutiku? Aku bukan menakutimu, aku memberitahumu. Aku pasti akan melakukannya. Kalau hari ini kau menikah dengan Jin Er, maka besok, aku akan mencarikan beberapa gadis muda untukmu, menemanimu melayani Jin Er, demi menunjukkan kasih sayangku sebagai ibu. Beraninya kau? Adik sepupu, bisa jadi kita akan menjadi mertua dan menantu. Kau bicara seperti itu padaku, itu kurang ajar namanya. Song Xiao, jangan sombong dulu. Tunggu saja nanti. Aku memang sedang menunggu. Menunggumu berlutut memanggilku ibu mertua. Aku tahu itu. Kau membenciku karena MU Jin meninggalkanmu demi menikahiku. Kau menyimpan dendam dan ingin membalas dendam padaku. Tapi aku tak peduli. Aku dan MU Jin saling mencintai. Tentu saja, aku tak akan berdebat dengan janda sepertimu. Bagus kalau kau tak ambil pusing. Aku akan menunggu kau dan Jin Er berlutut bersamaku, bersujud dan menyuguhkan teh. Nona, dia keterlaluan. Tak apa, setelah aku menjadi ibu mertuanya nanti, akan kudidik dia baik-baik. Cepat singkirkan pemanggang api itu. Nona, untuk apa kau membakar semua ini? Marquis datang dalam mimpiku, minta ini kubakar. Nona sungguh berbakti, tapi bukankah ini agak terlalu banyak? Wanita sebanyak ini, apa Tuan Marquis sanggup menanganinya di alam sana? Jangan banyak bicara, buang itu, aku mau istirahat. Nyonya muda, silahkan ikut hamba ke suatu tempat. Kemana? Pintu gerbang kediaman, Nyonya tua juga ada di sana. Baik. Lihatlah, kenapa belum datang juga? Pengasuh Gui, apa ada orang penting yang akan datang? Nyonya muda, sebentar lagi kau akan tahu. Nenek. Jinher, hari ini dingin, kenapa tidak memakai jubah tebal? Kalau sampai kau kedinginan, ibu pasti akan khawatir. Song Xiao, jangan main-main denganku. Kau tak dapatku, kau cari cara membuatku jijik. Kau benar-benar kejam. Jin Er, tak peduli bagaimana masa lalu, sekarang. Kita adalah ibu dan anak yang sesungguhnya. Sikapmu ini sungguh tak pantas, bisa jadi bahan tertawaan orang. Jangan mengguruiku. Ibu tidak sedang menggurui. Jangan panggil dirimu ibu di depanku, ku beritahu padamu. Bermimpi kalau kau ingin ku panggil ibu. Kalian berdua, tutup mulut. Nyonya tua, lihat. Mereka sudah datang. Sambutan sebesar ini?
Cucu durhaka Emu Siu, datang memohon maaf pada nenek. Berdiri. Cepat berdiri. Cepat, cepat. Tuan Marquis. Ini nyonyamu. Tuan Marquis. Aku tahu, Nyonya pasti tak mempermasalahkan. Aku pernah menjadi mendiang, memegang papan nama menikah denganku. Ketulusanmu ini sungguh sangat mengharukan. Suamimu ini memberimu hormat. Tenanglah, Nyonya. Mulai hari ini, aku tak akan pernah mengkhianatimu. Tuan Marquis terlalu berlebihan. Tak mengkhianatiku, tapi bisa saja menguburku hidup-hidup. Ada apa dengan Nyonya? Aku tahu Tuan Marquis sudah pulang. Aku terlalu bahagia. Punya istri yang begitu baik. Hatiku sangat gembira. Saat kau tahu kepalamu sudah diberi topi hijau, kau tak akan gembira lagi. Nyonya tua, Tuan Marquis tentu lelah setelah perjalanan jauh. Lebih baik kita bicara di dalam saja. Iya, iya. Siuer, masuk. Baik. Xiao Xiao, kau kembali dulu ke kamarmu. Tunggu sebentar, aku perlu bicara sesuatu dengan Siuer. Baik. Siuer, masuk. Jangan kira ayahmu pulang, hidupmu akan jadi enak. Kuberitahu, kepulangan ayah justru artinya hari baikmu sudah berakhir. Kali ini dia benar. Hari baikku benar-benar akan segera berakhir. Syukurlah, Tuan Marquis sudah pulang. Kali ini, kita tunjukkan pada mereka yang menghina dan merendahkan Nona. Nona kita bukanlah orang yang ditakdirkan jadi janda. Bukan nasib janda, tapi nasib berumur pendek. Garis hidupku panjang, tak seperti orang pendek umur. Nona, kita tak bisa diam saja. Kita harus lakukan sesuatu. Lakukan apa? Gali lubang sendiri, lalu kubur diri sendiri duluan? Nona, biarkan kami meriasmu. Kali ini kita berdandan secantik mungkin, biar Tuan Marquis melihat kecantikan luar biasa kita, dan betapa serasinya kalian berdua. Nona, lihat dua pakaian ini. Kau suka yang mana? Tak ada yang ingin kupakai. Di saat seperti ini, semuanya terlihat seperti baju kematian. Hamba memberi salam pada Tuan Marquis. Raja kematian datang. Tuan Marquis. Kita suami istri, tak perlu formalitas berlebihan. Duduk. Nona, Tuan Marquis, silakan berbincang dulu. Hamba akan ke dapur menyiapkan hidangan untuk kalian. Gadis ini cukup cekatan. Terima kasih atas pujian Tuan Marquis. Tuan Marquis menatapku seperti ini. Apakah ada yang salah dengan wajahku? Nenek bilang, Nyonya berbudi luhur. Tapi aku tidak sependapat. Apa maksudmu? Secepat ini dia sudah tahu kalau aku ini pemalas, licik, serakah, dan jago memberinya tanduk? Nyonya bukan hanya luhur, tapi juga cantik berbakat. Tuan Marquis, pujianmu berlebihan. Hamba tak pantas menerimanya. Barusan nenek berkata padaku. Karena aku sudah pulang. Dan kita berdua saling jatuh cinta. Dia berharap, malam ini kau bisa tidur bersamaku. Menuntaskan kewajiban sebagai suami istri. Tidur bersama? Kita suami istri. Tentu saja harus melakukannya. Tuan Marquis bilang. Tapi Tuan Marquis baru saja pulang, sebaiknya beristirahat dulu. Soal malam pertama ini, tidak perlu buru-buru. Nyonya begitu pengertian. Aku sungguh tersentuh. Tapi, aku tak akan biarkan Nyonya tersakiti lagi. Dulu aku tak hadir di pernikahan, membuatmu terluka. Mulai sekarang aku tak akan mengabaikan Nyonya lagi. Nyonya tenanglah. Mulai hari ini, aku pasti akan memanjakan Nyonya sepenuh hati.
Dia mau memanjakan sepenuh hati? Ya Tuhan, ini ingin menghancurkanku. Ayah. Ayah, kau benar-benar masih hidup. Bertahun-tahun tak bertemu, Jin Er sudah dewasa. Benar, anakmu sudah dewasa, sebentar lagi akan menikah. Dengan gadis yang paling kucintai. Bagus, ayah ikut berbahagia untuk Jin Er. Terima kasih, ayah. Tapi ada satu hal yang sudah lama kupikirkan. Aku rasa tak seharusnya kusembunyikan dari ayah, harus kuberitahukan. Apa itu? Tentang wanita di sisi ayah ini. Jin Er, jangan kurang ajar. Dia ini ibumu. Ibu, ayah, jangan sampai tertipu olehnya. Dia menikah denganmu bukan karena cinta padamu. Tapi karena punya niat tersembunyi, karena ingin balas dendam. Jangan asal bicara. Aku tak asal bicara. Semua benar. Yang terpenting, Song Xiao sudah lama tidak suci. Dia sama sekali tidak pantas untuk ayah. Soal kesucianku yang sudah hilang. Apa MU Jin sudah tahu? Bagaimana dia bisa tahu? Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Kau bilang dia sudah tidak suci? Apa maksudmu? Ayah pasti paham, seorang wanita. Yang paling penting adalah menjaga kesucian dan kesopanan. Tapi Song Xiao, dia sama sekali tidak tahu malu. Hatinya jahat dan licik. MU Jin, jaga ucapanmu. Semua yang kukatakan itu benar. Ayah, lihat ini. Ini surat yang dulu ditulis Song Xiao untukku. Isinya, semua hal yang tidak pantas. Perempuan yang belum menikah tapi sudah berani menggoda pria. Itu sudah bisa dikatakan tidak suci lagi. Astaga! Ternyata yang dimaksud MU Jin bukan. Bukan karena aku selingkuh, tapi surat busuk ini. Tapi, kenapa aku tidak ingat pernah menulis surat untuk MU Jin? Apalagi alasan dia menikah dengan ayah. Murni hanya untuk membalas dendam padaku. Jadi, orang berhati sejahat ini sama sekali tidak pantas tinggal di kediaman Marquis. Ayah, mohon segera ceraikan dia. Tuan muda benar, wanita kasar sepertiku. Memang tidak pantas mendampingi Tuan Marquis. Kumohon, ceraikan saja hamba. Cepat ceraikan aku. Diceraikan bagiku. Sama saja seperti hidup kembali. Untung kau masih punya sedikit kesadaran diri. Ayah, kalau dia sudah bilang, berikan surat cerai. Moshu, masuklah sebentar. Tuan Marquis, Bawa MU Jin pergi. Hukum 10 pukulan tongkat besar. Karena tidak menghormati dan tidak berbakti kepada ibunya. baik. Ayah, apa ayah sudah gila? Aku sangat sadar. Song Xiao adalah istriku. Kau berkata tidak sopan padanya. Dipukul pun masih terlalu ringan. Xiao Xiao, menurutmu apakah suamimu bertindak benar? Tuan Marquis, tuan muda ketiga pasti tidak sengaja. Pepatah bilang, pukulan di tubuh anak, sakit di hati ibu. Kalau tuan muda ketiga sampai dihukum rotan. Hamba sungguh tidak tega. Song Xiao, berhenti berpura-pura. Air mata buaya. Kuberitahu padamu, aku tidak butuh belas kasihanmu. Diam. Kau bersikap kasar seperti itu pada ibumu. Tapi dia tetap membelamu dan berbicara atas namamu. Dia begitu baik dan lembut hatinya. Sebagai anak, menghina ibu sendiri, sungguh tak berperasaan. Tuan Marquis, sudahlah. Tuan muda ketiga memang tidak pernah menganggapku ibunya. Sejak menikah masuk ke sini, dia tak pernah memanggilku. Tapi di hatimu, apa aku tidak layak dipanggil ibu olehmu? Kau. Kalau begitu, MU Jin, berlututlah. Beri hormat pada ibumu dulu. Menyuruhku memanggilnya ibu? Jangan harap. Tuan Marquis, sudahlah. Tidak semua hal bisa dipaksakan. Nyonya memang baik hati, tapi setiap rumah punya aturan. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. MU Jin tidak menghormati orang tua, tidak boleh tidak dihukum. Seret dia keluar dan hukum 15 pukulan besar. Panggil orang. Lepaskan aku, Song Xiao. Ku beritahu kau, tidak perlu pura-pura baik. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Suatu hari nanti,
Aku pasti akan membongkar wajah aslimu. Ayah, kau membela Song Xiao dan menghukum anakmu sendiri. Benar-benar bodoh. Bodoh. Serat pergi. Anda dapat yakin bahwa suami yang menjanjikan tidak akan pernah membuat Anda dirugikan. Xie Hui, aku tidak merasa menyerah, aku hanya khawatir. Akan timbul jarak antara kau dan Jin Er. Istri yang begitu berbudi adalah keberuntungan terbesarku. Malam ini, upacara Yogong dengan istrinya sekarang penuh sukacita. Sungguh menantikannya. Entah kau, istriku, apakah merasakan hal yang sama denganku? Tidak berbeda. Saya tidak berharap atau berharap. Istriku kenapa? Apa kau merasa tidak enak badan? Tidak. Hanya saja Tuan Marquis tadi membicarakan soal kamar pengantin. Terlalu memalukan. Malu sekali rasanya. Tuan Marquis, kau baik-baik saja? Walaupun tidak terlalu sakit, tapi aku bisa merasakan. Ada niat kuatnya untuk membunuh suaminya sendiri. Memukul atau memarahi, menunjukkan bahwa istri atau ingin menyukai Anda. Sudahlah, jangan banyak omong. Coba lihat apa yang sedang dilakukan Song Xiao sekarang. Ya. Tuan Marquis, setelah Nyonya pergi, dia dibawa oleh Nyonya tua. Sedang kirim orang bicara ranjang dengan Nyonya. Takut ada yang tidak dia pahami, merusak suasana hati Tuan Marquis. Kalau begitu, aku semakin tidak sabar menantikan malam pertama kita. Malah semakin penasaran. Urusan ranjang suami istri itu hal yang paling wajar. Nyonya muda tidak perlu malu. Isi di dalam ini. Harus Nyonya muda pelajari baik-baik, ini sangat penting. Contohnya posisi yang ini. Posisi ini paling mudah untuk mendapatkan keturunan. Nyonya muda harus ingat baik-baik ya. Keturunan di kediaman Marquis kita ini sangat sedikit. Jika Nyonya cepat lahirkan putra sulung Tuan Marquis, Nyonya tua dan Tuan Marquis pasti sangat senang. Nyonya. Nyonya, Anda sudah pulang. Sudah pulang. Pulang bawa kekesalan dan pikiran kotor. Nyonya, Tuan Marquis sudah menunggu di dalam. Cepatlah masuk. HM. Wajah Nyonya tak seperti akan masuk kamar pengantin. Lebih terlihat seperti orang mau melayat. Nyonya. Suamimu sudah siap. Entah Nyonya sudah siap atau belum? Aku. Sebenarnya, Nyonya tidak perlu menyiapkan apa-apa. Serahkan semuanya pada suamimu saja. Gawat. Apakah rahasiaku soal kesucianku akan terbongkar? Hamba sudah sampaikan semuanya pada Nyonya muda. Hamba yakin, dengan kecerdasan Nyonya muda, dia pasti paham betapa pentingnya hal ini. Semakin cepat melahirkan putra, semakin baik. Nyonya tua. Nyonya tua, keluarga Song datang. Mereka sangat gembira, tak sabar ingin bertemu Tuan Marquis. Saat ini, mereka sudah menuju halaman Tuan Marquis. Ini malam pertama Nyonya muda dan Tuan Marquis. Kalau mereka datang sekarang, bisa mengganggu. Ayo kita lihat. Besan, selarut ini kenapa kalian datang? Nenek Besan, mohon maaf kami datang selarut ini sungguh kurang sopan. Hanya saja kami mendengar Tuan Marquis sudah pulang, kami sungguh tak sabar ingin menengok. Jadi kami mengesampingkan tata krama.
Atas kekurangan kami, mohon Nyonya tua jangan tersinggung. Besan, kau berlebihan. Kalian bisa datang saja. Hatiku sudah sangat senang. Hanya saja, malam ini adalah malam pernikahan Xiuer dan Xiao Xiao. Jadi sungguh tidak enak keluar menemui kalian. Besan, bagaimana kalau kalian ke halamanku dulu, besok? Ku bawa Musiu dan Xiao Xiao ke kediaman Song untuk memberi hormat pada kalian. Baik. Silakan. Ayah, Ibu, ini pertemuan pertama kita. Besan, Nona kedua, pelayan sudah menyiapkan teh dan kue. Mari kita ke halamanku sebentar, ya? Baik, baik, baik. Silakan, silakan, silakan. Apa kita bikin malu saja? Tidak malu. Ranjang patah bukti kita mesra. Jangan bercanda, ya. Aku tidak sedang bercanda. Ini pujian. Suamimu sangat menyukainya. Semangatmu di ranjang tadi. Seperti macan keluar kandang. Nyonya, lebih baik kau panggil Moshu sekarang. Panggil tabib untuk memeriksa suamimu ini. Baik, aku pergi sekarang. Nyonya jaga tuan, hamba panggil tabib. Nona, kau dan Tuan Marquis tidak apa-apa. Masih baik. Malam pengantin gagal. Musiu terluka. Rahasia bahwa aku sudah tidak suci, untuk sementara aman. Hanya saja ranjang ini terlalu rapuh. Tidak kuat menahan lonjakanku. Nyonya muda. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Aku hanya ingin, seperti yang diajarkan ibu pengasuh. Berusaha lebih keras di malam pernikahan. Tak disangka. Aku tidak sengaja berlebihan. Ibu pengasuh, apakah orang tuaku masih di kediaman ini? Mereka masih berbicara dengan Nyonya tua. Kau tidak perlu khawatir soal mereka. Nyonya muda urus saja Tuan Marquis dulu. Kalau ada apa-apa, suruh pelayan melapor pada Nyonya tua. Baik. Tuan Marquis. Badannya kuat sekali. Saking hebatnya, posisi apa sampai membuat ranjangnya roboh? Tuan Marquis, Anda harus melepas ikat pinggang dulu. Kalau begitu, mohon Nyonya berbalik dulu. Aku tidak mau membuat Nyonya kaget. Aduh, Tuan Marquis, luka Anda lumayan parah. Maksudmu? Lumpuh? Cacat? Astaga, aku segarang itu? Tidak, belum sampai lumpuh. Hanya perlu pemulihan cukup lama. Untuk sementara, tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Baiklah. Terima kasih, Yang Kuasa. Aku bisa menjanda lagi. Hamba beri resep dulu. Tuan Marquis istirahatlah. Tuan Marquis, istirahatlah dulu. Aku antar Tabib Zhang keluar. Tabib Zhang, kira-kira berapa lama luka Tuan Marquis ini bisa sembuh? Paling cepat 3 bulan, paling lama setengah tahun. Kalau Nyonya muda tidak ada pesan lain, hamba mohon pamit. Baik. Kakak, Kau belum pulang?
Ayah dan ibu sudah pulang. Aku mengkhawatirkan kakak. Jadi aku tinggal untuk menemani kakak beberapa hari. Wah, perhatian sekali kau ini. Orang luar mungkin tidak tahu, tapi aku tahu persis. Pujaan hati Song Jiao adalah MU Siu. Tinggal menemaniku itu bohong. Punyanya tersembunyi, itu yang sebenarnya. Kakak, baru saja menikah sudah membuat Tuan Marquis terluka. Jangan-jangan zodiakmu memang bertabrakan dengan Tuan Marquis? Zodiakmu dan Tuan Marquis itu sudah dicek oleh Ibu Suri. Sudah dilihat khusus, jodoh terbaik dari langit. Tapi kau bilang zodiakku bertabrakan dengan Tuan Marquis. Apa kau meragukan hasil penilaian Ibu Suri? Wanita ini berani pakai Ibu Suri untuk menekanku. Aku hanya takut kakak digunjing orang. Kenapa kakak memutarbalikkan niat baikku begini? Nyonya, Tuan Marquis rindu. Silakan kembali ke kamar. Baik. Baru setengah hari saja, Tuan Marquis sudah dibuat tergila-gila oleh perempuan bernama Song Xiao itu. Sebentar saja sudah merindukannya. Song Xiao tak layak dapat kasih itu. Tunggu saja nanti. Makan yang banyak. Biar badanmu pulih. Kakak kenapa cuma makan untuk dirimu sendiri? Kenapa tidak mengambilkan lauk untuk Tuan Marquis? Makan jangan bicara, tidur jangan ngobrol. Kok bisa lupa soal itu? Terima kasih atas perhatian Nona Song kedua. Tapi aku ini tidak suka makan daging. Aku memang tidak suka makan daging, tapi daging yang diambilkan Nyonya rasanya luar biasa enak. Sepupu, bukankah kamu bilang mau membawakan sesuatu untuk Nyonya muda? Kalau kakak tidak mengingatkanku, aku sampai lupa. Di dalam ini semua surat yang kakak tulis untuk Tuan muda ketiga. Karena tersimpan di rumah, jadi aku bawakan semuanya. Ini pasti barang milik kakak. Surat untuk kakak Jin, ya? Tulisan Nyonya bagus sekali, Nenek lihat. Bagus, bukan? Xiao Xiao memang punya tulisan tangan yang indah. Apa MU Xiu itu sakit atau bagaimana? Song Xiao menulis surat untuk MU Jin dikatakan tidak tahu aturan. Kenapa dia malah memujinya? Ini efek samping setelah hidup kembali. Dari kematian, ya? Nikahi Nyonya yang cantik dan berbakat. Aku benar-benar beruntung. Surat yang ditulis sepupu untuk kakak Jin, boleh aku lihat? Tentu saja boleh. Tidak ada hal yang tak bisa diungkapkan. Kalau sepupu ini melihat, tentu saja boleh. Hanya saja, aku tidak ingat kapan pernah menulis surat untuk Tuan muda ketiga. Apa maksud ucapan kakak? Surat-suratnya ada di sini semua. Apa mungkin aku memfitnahmu? Adik terlalu banyak pikiran. Aku hanya merasa heran. Kamu baca saja suratnya dulu. Sepupu, apa yang kau tulis untuk Tuan muda ketiga? Kalau memang tidak bisa dibicarakan, kami juga bisa mengerti. Apa yang tidak bisa kubicarakan antara aku dan Tuan muda ketiga? Nyonya menulis surat untuk suaminya ini. MU Siu. Hanya karena sekali kau menoleh padaku. Membuatku merindukanmu pagi dan malam. Bagaimana ini? Aku sudah menyuruh Zihuan mengganti semua surat dengan kertas kosong. Kenapa sekarang malah jadi surat cinta untuk MU Siu? Tuan Marquis, anak buah sudah menyuruh orang memeriksa bungkusan Song Jiao. Isi bungkusan itu adalah surat untuk Tuan muda ketiga. Isi suratnya penuh dengan kata-kata mesra yang keterlaluan. Dan ditandatangani atas nama Nyonya muda. Anak buah menduga Song Jiao ingin memakai surat-surat ini untuk mengadu domba Tuan Marquis dan Nyonya muda. Begitu? Ya. Tapi Nyonya sudah menyuruh Zihuan mengganti surat-surat itu dengan kertas kosong. Dia cukup cerdik. Mengambil kertas kosong itu dan menggantinya dengan ini. Ya.
Nyonya sangat mencintaiku. Aku selalu mengetahuinya. Mana mungkin? Ini bukan untuk tuan muda ketiga? Bagaimana bisa? Nona Song kedua. MU Jin ini juga anaknya Xiao Xiao. Jadi meskipun Xiao Xiao menulis surat untuknya, itu hal yang wajar. Apa yang perlu diributkan? Ya. Tuan Marquis benar. Nenek, aku dan Xiao Xiao masih harus memberi hormat pada Kaisar dan Ibu Suri. Aku pamit dulu. Baiklah, pergilah. Ya. Song Jiao si bodoh itu benar-benar tak bisa diandalkan. Hanya bisa merusak segalanya. Kusuruh dia menyulitkan Song Xiao dan MU Xiu. Tapi dia malah membawa selembar surat yang ditulis Song Xiao untuk Marquis MU. Pada akhirnya bukannya mengadu domba, malah membuat Marquis MU semakin puas pada Song Xiao. Kakak Jin, tenanglah. Soal kau dipukul tanpa alasan ini, tidak akan kubiarkan begitu saja. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Aku sekarang justru tidak terburu-buru. Kenapa tidak terburu-buru? Aku sebenarnya masih berharap Song Jiao bisa mengambil alih posisi Song Xiao. Tapi sekarang, dengan otaknya itu, rasanya mustahil. Sekalipun tanpa Song Jiao, posisi Nyonya Marquis yang dipegang Song Xiao pasti tidak akan bertahan lama. Apa maksudmu, Kakak Jin? Kau tidak tahu, Ibu Suri sejak dulu menginginkan ayahku menikahi keponakannya dari keluarga Shenru. Setelah ayahku gugur, Ibu Suri baru menghentikan niatnya. Sekarang ayahku kembali hidup, kekuatan militer di tangannya menjadi dukungan besar bagi keluarga Shen. Tunggu saja. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Ibu Suri sendiri yang akan bertindak. Mengusir Song Xiao dari kediaman Marquis. Kasim. Tuan Marquis akhirnya datang. Baginda sudah lama menunggumu. Hamba akan segera membawa istri hamba untuk menghadap Baginda. Kaisar Hou memiliki urusan pemerintahan untuk berdiskusi dengan Anda. Nyonya Marquis. Lebih baik kau temui Ibu Suri dulu, beliau juga sudah menunggumu. Baiklah. Lalu aku akan pergi ke Ibu Ratu. Berdirilah. Terima kasih, Ibu Suri. Tuan Marquis pulang dengan selamat, kau pasti sangat bahagia. Hamba sungguh bersyukur. Sebenarnya, sekarang pikirkan tentang pernikahan Anda dengan MU Xiu. Ternyata memang agak gegabah. Awalnya Tuan Marquis dan Nona Shenru dari keluarga Shen adalah pasangan yang cinta sama cinta. Sayang, takdir sungguh kejam. Saat itu, setelah mendengar kabar MU Xiu gugur, Shenru sangat hancur hatinya. Sampai-sampai ia berkata tidak akan menikah seumur hidup. Dan dia memang sungguh keras kepala dan setia. Sampai sekarang, di usia 17 tahun, ia masih belum bertunangan. Apa maksud Ibu Suri? Apakah beliau menyiratkan agar aku mundur dari posisiku? Gadis kecil itu tidak berpikir terlalu banyak ketika dia tahu bahwa Huye sudah pergi. Namun sekarang Tuan Marquis sudah kembali. Dan dengan Nona Shen juga saling mencintai. Kalau hamba masih berada di tengah, itu sungguh tidak pantas. Jadi saya memohon Ibu Ratu untuk mengizinkan gadis kecil itu dan MU Huye untuk pergi. Kamu yakin? Hamba yang yakin. Tuan Marquis dan Nona Shen ini, mereka semua adalah orang yang penuh kasih sayang. Pasangan yang ditakdirkan bersama. Kalau kamu sudah yakin, maka aku akan. Kaisar tiba. Bangunlah. Kemarilah. Kaisar, Tuan Marquis. Bukankah kalian sedang sibuk mengurus urusan negara? Kenapa kalian sempat datang ke tempatku? Memang sedang sibuk. Hanya saja Tuan Marquis. Hatinya terus memikirkan istrinya, duduk pun gelisah. Maka aku ikut menemaninya ke sini. Sungguh tak kusangka, Tuan Marquis ternyata orang yang secemas ini pada istrinya. Kehilangan Wei Chen membuat Ibu Ratu dan Kaisar tertawa. Kalau tadi, Xiao Xiao melakukan sesuatu yang kurang sopan. Hamba mohon maaf atas semuanya. Tuan Marquis terlalu berlebihan. Xiao Xiao baik-baik saja. Hanya dia yang memohon keluarga untuk mengizinkannya meninggalkan Anda.
Bercerai? Mengapa istri memiliki ide ini? Dia bukan merasa tidak puas padamu. Hanya saja dia tahu, kau dan Shenru dulu saling mencintai. Dia hanya ingin merelakanmu. Itu adalah rumor di Beijing. Aku hanya mengaguminya, tak pernah ada pikiran lain. Kau salah paham. Jangan pernah katakan hal seperti itu lagi. Nanti bisa merusak nama baik Nona Shen. MU Siu benar. Kalau suamimu memang sudah lama punya perasaan pada Nona Shen, saya memohon Anda untuk menikah, mengapa menunggu sampai hari ini? Benar begitu kan, Ibu Suri? Yang mulia benar. Hamba datang berterima kasih kepada Ibu Suri. Terima kasih atas pernikahan yang baik ini. Xiao-Xiao itu penurut, pengertian, dan perhatian. Hamba sangat menyukainya. Kalau kau menyukainya, tentu itu kabar yang paling baik. Ya. Xiao-Xiao itu cantik luar dalam. Setia dan penuh rasa sayang. Tahu adat dan sopan santun. Suci tanpa celah. Astaga, sampai berkeringat dia memuji, masih dibilang suci tanpa celah? Suci tanpa celah apanya? Tak kusangka Nyonya punya niat untuk merelakan. Maafkan hamba, Tuan Marquis. Saat itu hamba sedang kalut, berpikir, kalau Tuan Marquis dan Nona Shen benar-benar saling mencintai, sudah seharusnya hamba ikhlas, tak merepotkan Tuan. Demi tidak membuatku menderita, Nyonya rela melakukan apa saja. Nyonya begitu tulus dan penuh kasih, hatiku sangat tersentuh. Tenanglah. Seumur hidupku, di sisiku selain dirimu, tidak akan ada perempuan lain. Tuan Marquis, Tapi, mulai sekarang, urusan bercerai. Jangan pernah diucapkan lagi. baik. Bersumpahlah. Aku, Song Xiao, kalau masih mengucapkan kata cerai lagi, semoga seumur hidupku tidak akan pernah kaya. Pria yang kejam sekali. Kalau begitu, semoga dia seumur hidup tidak bisa punya anak. 3 hari menikah, belum pulang ke rumah orang tua. Hari ini, aku temani kamu pulang ke rumah ayahmu. Ayo. Tuan, tak perlu menjemput kami. Bodoh. Secara jabatan, MU Siu itu atasanmu. Di hadapannya, tidak ada gunanya pasang gaya. Ini bukan menjemput menantu, tapi jelas-jelas menjemput atasan. Tuan besar, Nyonya besar, Tuan muda menantu sudah tiba. Ayah mertua, ibu mertua. Menantu baik, sesibuk ini kok masih sempat datang langsung? Sesibuk apapun, sopan santun tidak boleh hilang. Menghormati ayah dan ibu mertua adalah kewajiban menantu. Bagus. Kalau begitu, silakan masuk. Cepat, Ayah mertua, silakan minum teh. kamu juga minum. Orang yang pasti mengira MU Siu itu tuan rumah, dan Song Yan itu tamunya. Dulu waktu aku mau menikah dengan MU Siu, bukankah ayah bersikap galak dan terus menyebut dia menantu mayat? Sekarang kemana perginya kegalakan itu? Apa MU Siu yang hidup lebih menakutkan daripada hantu? Ayah mertua pasti lancar-lancar saja dalam menjabat. Kalau aku bilang tidak lancar, apa MU Siu akan turun tangan dan menaikkan jabatanku? Membantuku naik ke posisi yang lebih tinggi? Memang ada banyak hal yang tidak menyenangkan. Sebenarnya ingin melakukan lebih banyak hal, tapi jabatan tidak cukup. Dia tidak mampu menjangkaunya. Ternyata benar. Orang di dunia pejabat itu tidak ada yang tahu malu. Baru buka mulut langsung minta naik jabatan. Ayah mertua punya niat seperti itu adalah berkah bagi negara. Hanya saja, kalau melakukan terlalu banyak hal, Xiao-Xiao pasti akan khawatir. Sebagai menantu, tak tega lihat ayah lelah. Ayah, lakukan secukupnya saja. Kesehatan lebih utama. Baik, Tuan pikir MU Siu mau menaikkan jabatannya. Ternyata MU Siu malah menyuruhnya berhenti bermimpi. Benar-benar memalukan. Aku dengar dari pelayan, waktu Xiao-Xiao kecil. Butuh ayah tak bisa jumpa. Sedih.
Karena itu, aku berharap ayah mertua punya lebih banyak waktu luang. Jadi, kapanpun Xiao Xiao ingin bertemu ayah, dia bisa bertemu kapan saja. Kalau kangen ayah, pulang saja. Senang? Senang sekali. Kalau ayah, senang tidak? Tentu saja senang. Tuan Marquis. Sudah lama aku tidak bertemu Xiao Xiao. Ingin bicara berdua saja dengan Xiao Xiao. Kalian rasa boleh? Tuan Marquis, bagaimana menurutmu? Nyonya yang memutuskan, aku turut saja. Wajah Xiu ini benar-benar takut istri. Kalau begitu ayah dan Tuan Marquis bicara dulu, aku ikut ibu. Siapkan makan siang untuk kalian. Baik. Kau sekarang sudah jadi orang berada. Mendapat kasih sayang Xiu, hidupmu ke depan pasti enak. Ini semua berkat ibu yang dulu pernah meramalku. Katanya aku ini ditakdirkan menjanda seumur hidup. Kalau tidak, aku tidak akan menikah dengan Xiu. Tapi, kelihatannya ramalan ibu itu jauh dari kenyataan. Coba aku tahu Xiu bisa pulang hidup-hidup. Mati-matian pun aku tak akan setuju. Song Xiao si putri angkat itu menikah dengannya. Aku sangat bersyukur ramalanku meleset. Jadi, melihatmu sekarang kaya dan tanpa kesusahan, hatiku tulus ikut bahagia untukmu. Benarkah? Tentu saja. Kita ini kan satu keluarga. Aku tentu mendoakanmu baik dalam segala hal. Nanti kau harus banyak membantu adikmu. Zhao Er sekarang tinggal di kediaman Marquis. Sebagai kakak, ajaklah dia berkeliling sana-sini. Ibu ingin aku bawa adik berkeliling kemana? Pangeran sering berurusan dengan kediaman Marquis? Kau bawa saja Zhao Er lebih sering berkunjung ke kediaman mereka. Xiao Xiao. Tidak ada dua marga Song. Setetes darah tetap darah yang sama. Kalian bersaudara harus saling membantu. Kalau Zhao Er menikah dengan baik, itu juga hal bagus untukmu. Ibu benar. Tenang saja, aku pasti banyak membantu adik. Kalian urus saja dulu. Aku pergi melihat kamarku. Nona, Ibu Suri itu benar-benar keterlaluan. Dulu dia siksa dan hina Nona, sekarang Nona pulih. Dia langsung mau manfaatkan Nona untuk cari jodoh bangsawan buat Nona kedua. Enak aja dia mimpi. Tentu saja dia ingin Song Jiao menikah dengan baik. Tapi sayangnya, yang Song Jiao inginkan bukanlah pangeran. Bukan pewaris tahta, tapi suami kakaknya sendiri, Xiu. Aku malah berharap Song Jiao bisa dapat yang dia mau. Kalau dia masuk rumah ini, aku bisa langsung bercerai dan pergi. Untungnya Tuan Marquis lindungi Nona, jadi ada pelindung. Mereka mau menindas Nona lagi. Jangan harap. Tunggu saja. Xiu pasti lebih benci aku daripada Nyonya Liu. Kau sudah pulang? Iya. Apakah semuanya berjalan lancar hari ini? Lancar, hanya saja. Aku sudah suruh Xiao Xiao istirahat dulu. Dia tidak datang memberi salam, mohon nenek memaklumi. Tidak apa-apa, kau pandai menyayangi istrimu. Nenek justru senang melihatnya. Cepat duduk. Hati-hati, Nek. Apa Ibu Suri tidak bilang apa-apa hari ini? Ibu Suri sepertinya ingin aku menyingkirkan Song Xiao. Lalu menikahi Shenru untuk menjalin aliansi dengan keluarga Shen. Keluarga Shen itu klannya sendiri. Sekaligus keluarga mertua pangeran kedua. Kalau kau menikah dengan Shenru, kau akan jadi ipar pangeran kedua. Di mata Kaisar. Artinya kau berdiri di pihak yang sama dengan pangeran kedua. Itu bukan hal yang bagus. Nenek benar. Kaisar sekarang sangat waspada pada pangeran kedua. Yang ambisius merangkul banyak pejabat. Untung ruginya kau pasti lebih paham dari nenek. Kalaupun tidak beraliansi dengan keluarga Shen, kau harus tetap perlakukan Song Xiao dengan baik. Selama kalian rukun sebagai suami istri, Ibu Suri tidak akan punya alasan untuk memaksa kalian bercerai. Nenek tenang saja. Meski tanpa semua itu, aku juga tidak akan bercerai dengan Song Xiao.
Kau benar-benar menyukainya. Iya. Soalnya di seluruh ibu kota ini, di malam pengantin, yang bisa bikin ranjangnya ambruk, cuma dia satu-satunya. Cucumu ini sangat menghargainya. Asal kau suka, itu sudah cukup. Sudah larut, aku pamit istirahat dulu. Baik. Anda jangan awal. Nona, cantik sekali. Kalau Tuan Marquis lihat, pasti langkahnya langsung terhenti. Nona, lihat. Itu Tuan Marquis bukan? Iya, Tuan Marquis. Cepat, bantu aku rapikan rambut dan bajuku. Tuan Marquis. Tuan Marquis, ada hantu. Tuan Marquis, Anda pergi duluan. Saya yang melindungi dari belakang. Baik. Tuan Marquis. Hantu perempuan, mau kabur kemana? Pengawalmu, apa yang kau lakukan? Ternyata Nona Song kedua. Maafkan mataku yang buta. Tadi kukira ada hantu perempuan melayang dari sana. Sungguh lancang, mohon Nona Song kedua memaafkan. Pengawalmu terlalu berlebihan. Terima kasih Nona Song kedua tidak marah. Tapi, Nona Song kedua, selarut ini tidak istirahat di kamar. Berpakaian seperti ini, sedang apa di sini? Aku tidak bisa tidur, jadi jalan-jalan sebentar. Begitu ya? Kalau begitu, Nona Song kedua silakan lanjutkan. Hamba pamit undur diri. Nona, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hantu perempuan dari mana? Terima tendanganku. Song Xiao, bagaimana situasinya sekarang? Setelah ini pasti kena lagi. Dia tidak akan berani berkeliaran di luar selarut malam lagi. Tuan Marquis, silakan mandi. Hamba sudah siapkan airnya. Baik. Jangan takut. Aku akan pelan-pelan. Aku mimpi lagi tentang pria yang merebut kesucianku itu. Sayangnya, saat itu aku tidak melihat wajahnya. Ingat bekas luka di pinggangnya. Cari bagaimana? Tuan Marquis, airnya sudah siap. Silakan mandi. Moshu. Menurutmu, kalau Song Xiao tahu kalau akulah pria yang merebut kesuciannya itu, apa yang akan dia lakukan? Siapa sangka, orang yang Tuan Marquis temui saat itu. Ternyata kebetulan sekali adalah Nyonya. Tapi, Nyonya seharusnya bersyukur dan bahagia. Kalau bukan Tuan, melainkan pria lain. Bahkan nyawa Nyonya Marquis pun tak aman. Itu pun belum pasti. Sebenarnya aku juga berpikir begitu. Tapi setelah berinteraksi, aku yakin reaksinya sama sekali bukan rasa syukur atau bahagia. Kenapa Tuan Marquis berkata begitu? Belakangan ini, aku memperhatikan. Dia selalu membaca buku-buku tentang hukum. Misal, dikuliti hidup-hidup lalu jadi boneka manusia. Bisakah dihukum? Dan barang untuk hukuman ekstrim itu. Dari luar dia terlihat lembut dan penurut, padahal sebenarnya, dia serigala berbulu domba. Tapi, gadis suci yang baru kehilangan kesucian, reaksi pertamanya, bukan panik atau ketakutan, melainkan mengingat ciri-ciri orang itu, dan berencana menjadikannya boneka manusia. Menarik sekali. Senyum Tuan Marquis ini. Kenapa terlihat begitu menggoda? Seperti kucing di musim semi. Tuan Marquis, Anda tetap harus waspada terhadap Nyonya. Waspada apa? Waspada. Tuan Marquis, di atas nafsu ada pisau mengintai. Pergi. Nona, tadi saat hamba ambil air, hamba dengar orang bilang, Nona muda kedua sedang kurang sehat. Sakit? Kurang jelas. Siapa yang sakit? Tuan Marquis.
Sepertinya Song Jiao, kakaknya dia kurang enak badan. Kemungkinan sakit. Kalau begitu, cepat antar Nona Song kembali ke keluarga Song. Pulang. Nona Song ini, baru 2 hari di kediaman Markuis sudah jatuh sakit. Terbukti, dia dan kediaman Markuis kami tidak cocok. Untuk mencegah aura keberuntungan kami menabraknya. Dan membuat sakitnya makin parah, lebih baik cepat. Antar dia pulang. Bagaimana menurut Nyonya? Menurutku, Tuan Markuis benar. Tuan Markuis hebat sekali. Nyonya pandai sekali memuji. Pujianmu membuat jantungku berdebar tak karuan. Tuan Markuis terlalu merendah. Nona, pasti Song Xiao yang membisiki Tuan Markuis. Sampai dia begitu ingin mengusirmu. Kamu benar-benar berpikir begitu? Hamba malah yakin. Song Xiao melakukan itu karena takut. Takut kamu merebut posisinya sebagai Nyonya Markuis. Makanya dia mati-matian ingin mengusirmu. Sudah takut rupanya. Juier, kemasi barang-barang. Kita pulang ke keluarga Song. Nona, kita benar-benar pergi begitu saja. Masih ada waktu. Tidak perlu terburu-buru. Cepat atau lambat akan kubuat Song Xiao merasakan akibatnya. Tuan Markuis sudah ke istana. Nona kedua dan Juier pun pergi. Baru saja mereka pergi. Kali ini dia pergi dengan sangat lega. Tuan Markuis sudah mengusirnya langsung. Tentu saja dia tidak punya alasan untuk tetap tinggal. Oh iya, ini surat dari kepala pelayan Yo tadi. Dia menyuruhku menyerahkannya padamu. Untukku? Hem. Siapa yang sudi mengirim surat padaku? Nyonya Markuis, bulan lalu saat Anda datang ke kuil untuk berdoa, aku melihat seorang pria menyelinap masuk ke kamar Anda. Jika Nyonya Markuis berkenan, mohon datanglah ke kuil. Ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Nona, ada apa? Aku harus pergi ke kuil. Nyonya Markuis, akulah yang mengirim surat itu padamu. Guru muda, kau lihat wajahnya? Saat itu terlalu gelap, aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Hanya samar-samar terlihat, badannya cukup tinggi. Tapi, aku menemukan ini. Terima kasih, guru muda. Semoga Sang Pencipta memberkatimu. Mohon Nyonya Markuis tenang, aku akan merahasiakan masalah ini. Tidak akan kuceritakan sembarangan. Terima kasih, guru muda. Hari itu, setelah pria itu pergi, kutemukan giok di kamar. Gabung dengan ini. Gioknya kini utuh. Bawalah giok ini ke toko perhiasan giok. Mungkin kau bisa menemukan pemilik giok itu. Zihuan, pergi ke toko batu giok. Baik. Bos, kau berpengalaman luas. Tolong lihat liontin giok ini. Apa kau pernah melihatnya? Tahu. Pola di liontin giok ini, akulah yang mengukirnya. Dulu butuh waktu lebih dari 1 bulan penuh untuk mengukirnya. Ini ukiran yang paling lama pernah kubuat. Bertahun-tahun lalu, aku masih ingat jelas. Sayang sekali, barang semahal dan seindah ini. Kenapa sampai pecah begini? Ka, kau masih ingat siapa yang membelinya? Tentu masih ingat. Siapa? Pemilik liontin giok ini bukan orang lain. Dialah Tuan Muda Song dari keluarga Song, Song Yi, juga Nyonya, kakak kandungmu. Apa? Bagaimana mungkin? Liontin giok seperti ini, aku memang hanya mungkin satu. Tapi, kurasa aku pernah melihat toko giok lain membuat yang serupa. Tuan Markuis, Nyonya muda baru saja mengirim pesan. Katanya Nona Song kedua sedang kurang sehat, dan dia merasa khawatir. Sepulang dari kuil, dia akan mampir ke kediaman keluarga Song dulu, baru pulang. HM, aku paham. Tuan Markuis, hubungan mereka tak baik. Apa dia pulang karena ada udang di balik batu? Perintahkan pengawal untuk mengawasi setiap gerak-gerik Song Xiao secara diam-diam. Jika ada yang janggal, segera laporkan. Baik.
Kenapa kamu kembali lagi? Mana MUCU? Dia ikut pulang? Dia tidak ikut. Cuma aku yang pulang. Punya menantu yang berkuasa tapi tidak suka padaku. Tidak bisa ambil untung, malah bikin kesal. Ayah. Anakku, aku sangat iri padamu. Iri padaku? Iri karena apa? Punya menantu seperti MUCU, bakat menahan amarahku. Langsung meroket? Apa yang bisa kuirikan? Tentu saja iri pada ayah. Yang punya anak perempuan sebaik aku, yang mencarikanmu. Menantu sehebat Tuan Marquis MU. Jangan banyak omong kosong. Katakan, kamu pulang mau apa? Tolong ayah periksa. Giok ini milik kakak. Ya. Apa maksudnya, ya? Kakak itu putra sah pertama ayah. Giok pribadinya, masa ayah tidak kenal? Atau jangan-jangan? Buka lebar-lebar matamu. Lihat baik-baik. Iya, itu memang milik kakakmu. Bersumpahlah. Setiap kata yang ayah ucapkan itu benar. Sumpah apaan sih? Giok itu bentuknya mirip-mirip. Mana aku tahu ini punya siapa? Ngapain sumpah cuma buat lihat Giok? Kalau kamu tidak percaya, ya sudah, tulis surat ke perbatasan, tanya langsung kakakmu. Tapi kakakmu sibuk sekali di perbatasan, mana sempat melayanimu. Kakakku di perbatasan jauh. Dia muncul di kuil pada saat yang sama? Pasti ada yang salah. Baiklah, silakan lanjutkan urusanmu. Aku pamit dulu. Cepat pergi. Setiap kali pulang, kau hanya membuatku kesal. Kakak, kau menikah, bebas pulang ke rumah orang tua? Sepertinya kurang pantas. Benar kata adikku. Song Xiao, apa maksudmu ini? Jangan karena menikah ke kediaman Marquis, lalu seenaknya bertindak semaumu. Kalau begitu, kau benar-benar sombong dan memalukan. Memangnya ucapanku salah? Tentu saja salah, adikku. Jadi, Nona besar, kau keterlaluan. Berani-beraninya menampar Nona kedua tanpa alasan. Sungguh keterlaluan. Zihuan, tampar mulutnya. Song Xiao, apa yang kau lakukan? Otakmu kena tendang keledai, ya? Zihuan, pergilah ke kediaman Marquis. Katakan saja, suruh Tuan Marquis menjemputku di sini. Mengundang Tuan Marquis? Kalian belum cukup bikin malu, ha? Ayah, aku hanya bermaksud baik mengingatkan kakak. Sering pulang ke rumah orang tua, takut Marquis tak senang. Tapi siapa sangka, kakak malah tidak tahu terima kasih. Bahkan main tangan padaku. Apa lagi yang bisa kau bela? Yang bisa kubela? Oh, banyak sekali. Mau bahas soal umur 5 tahun. Saat Song Jiao mendorongku ke air? Atau saat umur 6 tahun, ibu tiriku yang tersayang? Karena terlalu sedih, meninggalkanku di depan makam ibuku? Awas, Cukup. Diam kau. bukankah ayah yang menyuruhku bicara? Apa aku menyuruhmu membahas semua itu? Baiklah, kalau bukan itu, kita bahas yang lain. Biarkan ibu tiriku tersayang dan adikku meminta maaf padaku. Menyuruhku minta maaf padamu? Mimpi. Kalau begitu, kita lihat saja. Ku dengar adikku sedang dalam proses perjodohan dengan keluarga Fu dari ibu kota, bukan? Menurutmu, kalau kuceritakan semua hal yang Song Jiao lakukan untuk menyiksaku selama ini, perbuatannya selama ini pada keluarga Fu, apa yang akan terjadi? Song Xiao, apa yang kau omongkan sembarangan? Kapan aku pernah menindasmu? Tidak pernah? Jika adikku bilang tidak, mungkin aku harus minta Tuan Marquis. Sekalian selidiki bersama keluarga Fu. Harus diselidiki sampai tuntas. Supaya adikku tidak merasa aku memfitnah dan menzaliminya. Song Xiao, apa sebenarnya maumu? Kau harus bikin rumah ini kacau. Baru kau puas? Selama bertahun-tahun, ketika ibu tiriku dan Song Jiao menindasku, ayah justru tidak merasa. Merekalah yang membuat rumah ini kacau. Sekarang, ayah malah menuntutku menjaga keharmonisan keluarga. Jadi, kau sekarang mau balas dendam, begitu? Kalau memang iya, Beraninya kau. apa yang tidak berani kulakukan? Dengan statusku sekarang, dan kasih sayang Tuan Marquis padaku. Kalau aku meminta Tuan Marquis menyelidiki bukti-bukti penindasan mereka padaku. Menurut ayah, bagaimana hasilnya nanti? Ayah,
kau tidak becus mendidik istri dan anakmu. Kalau sampai tersebar, apa dampaknya bagi karirmu di pemerintahan? Song Xiao, berani sekali kau. Berani-beraninya mengancam ayahmu sendiri. Tutup mulutmu. Minta maaf pada kakakmu. Ayah, Kau tidak dengar ucapanku? aku tidak mau minta maaf padanya. Jangan harap. Wah, wah, wah. Lihatlah putri kesayangan yang kau didik itu. Kau didik jadi begitu penurut, begitu patuh. Song Xiao, cukup. Belum cukup. Karena adikku tidak mau minta maaf. Kalau tidak mau, maka ayah yang melakukannya. Aku? Apa maksudmu? Kau mau ayah meminta maaf padamu? Mana berani hamba meminta ayah minta maaf. Hanya saja, apa ayah tidak takut? Kalau dalam perjalanan pulang nanti aku melapor, Kau mengancamku. anakmu ini tentu tidak berani mengancam ayah. Tapi demi kelancaran karir ayah, buang uang, hindari petaka. Ayah pasti pernah mendengarnya. Ayah memang murah hati. Mungkin sebaiknya aku bawa pergi uangnya. Langsung kabur jauh saja, biar tidak perlu hidup dalam ketakutan. Nona, tuan muda ketiga dari keluarga MU. Anakku, kenapa kamu datang? Song Xiao, aku peringatkan padamu. Kalau kamu berani memanggilku seperti itu lagi, awas nyawamu. Anakku, kenapa kamu bicara begitu? Song Xiao, jangan pura-pura bodoh. Jangan kira karena ayah murahanku sudah pulang. Kamu punya pelindung, jadi bisa senaknya membuatku muak. Menghinaku. Ku beritahu padamu. Kapanpun aku tetap keturunan keluarga MU. Bahkan kalau aku membunuhmu, keluarga MU akan tetap membelaku sampai akhir. Nama baik keluarga MU jauh lebih berharga daripada nyawamu. Terima kasih, Nak. Ibu catat. Aku bisa memanfaatkan MU Jin untuk bercerai dari MU Siu. Ibu menyuruhku menjemputmu kembali ke kediaman Markuis. Cepat. Suruh aku menjemput Song Xiao? Pura-pura sayang di depan umum. Aku tidak seumur ini. Tidak akan pernah bisa jadi ibu penyayang anak berbakti. Ibu, aku sengaja menyuruh Jinar menjemput Song Xiao pulang. Dengan begitu mereka tampak rukun sebagai ibu dan anak, terhormat. Lihat saja nanti. Kamu perhatian. Kewajiban menantu saja. Duduklah. Nyonya tua. Nyonya tua. Nyonya tua. Ada apa? Kenapa panik begitu? Tuan muda ketiga, dia. Tuan muda ketiga, MU Jin, kenapa? Tuan muda ketiga, dia jalan. Melecehkan Song Xiao. Apa? Apa katamu? MU Jin. Melecehkan Song Xiao di jalanan. Kamu bicara omong kosong apa? Kamu sudah gila? Mana berani hamba mengarang omongan sepenting ini? Jadi ini benar-benar terjadi? Mana mungkin? Tuan, terus terang saja, saat hamba mendengar laporan pelayan tadi, hamba juga mengira telinga hamba bermasalah. Tapi sayangnya, tidak. Wang Chai melihat sendiri. MU Jin di dalam kereta kuda, memaksa membuka pakaian Song Xiao. Banyak orang di jalanan melihatnya. Tuan, Tuan, jangan emosi dulu. Mana bisa tenang? Menikah dengan anak angkat. Hebat mendidik anak. Song Xiao ini. Dia akan membuat namaku terkenal sepanjang masa. Di mana dia sekarang? Katanya dia sok, sekarang ada di klinik. Dia sok? Lebih sok mana dengan aku? Cari dia dan bawa ke sini sekarang. Cepat. Baik, hamba pergi sekarang. Kenapa nasibku sial begini? Kenapa harus dapat anak sehebat ini?
Bi, benarkah? 100% benar. Dengar di luar. Jin melecehkan Song Xiao. Nona, sekarang kita akan lihat pertunjukan menarik. Ini benar-benar seru. Nona benar. Masalah ini, walau Jin duluan yang melanggar aturan, menyentuh Song Xiao, tapi lalu kenapa? Bersentuhan fisik dengan anak angkatnya sendiri di jalanan umum. Nona, kalau ini tersebar, ini skandal paling memalukan. Benar. Benar sekali. Setelah kejadian ini, posisi Song Xiao sebagai nyonya kediaman Marquis pasti tidak akan bisa dipertahankan. Hari ini benar-benar hari yang luar biasa. Oh iya, suruh orang jaga di gerbang kediaman. Begitu Song Xiao pulang, langsung lapor. Nona tenang saja, hamba sudah mengirim pelayan ke sana. Bagus. Kakak mengalami kejadian sebesar ini, aku harus benar-benar menghiburnya dengan sungguh-sungguh. Nona kedua, Nona besar dan orang kediaman Marquis sudah pulang. Ibu tua. Tuan Song, suasana ini benar-benar familiar. Aku ingat, saat Tuan Marquis masih papan arwah dan bertunangan dengan Nona besar Song. Suasananya juga begini. Bukan tunangan, tapi melayat. Bagaimana keadaan Xiao Xiao sekarang? Apa dia baik-baik saja? Dia. Bolehkah aku menjenguk Xiao Xiao? Tentu. Silakan, Ibu tua. Baik. Xiao Xiao, jangan khawatir. Ayahmu pasti akan usut tuntas dan tegakkan keadilan untukmu. Tapi, kamu harus jujur. Kenapa Jin tiba-tiba main tangan padamu? Untuk apa ditanya? Tepuk sebelah tangan tak berbunyi. Pasti ada dari kakak, yang membuat Tuan Muda Mu salah paham. Makanya Tuan Muda Mu sampai merobek baju kakak. Jaoer, diam. Aku cuma bicara fakta. Aku rasa rakyat biasa di ibu kota ini pasti juga berpikiran sama. Jaoer, jangan bicara sembarangan. Nyonya, ibu tua Mu dan Tuan sudah datang. Selamat ya, Kak. Kakak sudah terkenal seantero ibu kota sekarang. Ibu tua Marquis. Xiao Xiao, kejadian kali ini membuatmu tersakiti. Tenanglah, aku pasti akan membelamu. Ibu tua. Aku tahu. Tuan muda ketiga juga tidak sengaja. Dia pasti sedang kambuh penyakit mendadak. Atau dijebak oleh seseorang. Sulit bagimu masih membelanya di saat seperti ini. Aku percaya pada pribadi Jin Er. Tapi bagaimanapun, dia sudah merobek bajuku di depan umum. Di mata orang-orang, itu sudah melanggar etika. Jadi, demi kediaman Marquis, demi keluarga Song, dan demi diriku sendiri, aku rela bercerai. Kumohon ibu tua merestui. Ini, Tuan Marquis sudah datang. Tuan Mu Siu datang. Pasti dia datang untuk menceraikan Song Xiao. Maklum, skandal memalukan begini, tak ada satupun pria di dunia ini yang bisa menerima semua gosip itu. Cukup untuk membuat orang kehilangan muka. Orang yang sangat menjaga harga diri seperti Mu Siu tentu tak akan membiarkannya. Tuan Marquis. Aku sudah mempermalukanmu. Aku bersalah padamu. Mohon Tuan Marquis ceraikan aku. Kenapa justru kau yang merasa bersalah pada suamimu? Seharusnya aku yang bersalah padamu. Kenapa kau berkata begitu? Tak mampu lindungi istri, aku lemah. Kalau harus meminta maaf, seharusnya aku yang meminta maaf padamu. Nyonya, tenanglah. Aku dan kediaman Marquis tak akan pernah membiarkanmu menanggung semuanya sendirian. Aku akan membereskan semuanya hari ini. Aku tak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Tuan Marquis, aku... Kau fokus saja memulihkan diri. Hari ini aku akan urus segalanya. Besok aku datang menjemputmu pulang. Ayah, Ibu, biar aku antar Tuan Mu Siu.
Tuan Marquis. Tuan Marquis, tolong tunggu sebentar. Tuan Marquis, ada satu hal yang entah pantas kusampaikan atau tidak. Tak layak disampaikan, tak usah. Begitu sih, tapi demi kakakku, aku tetap harus menyampaikannya. Kakak serius ingin bercerai. Dia benar-benar ingin bercerai. Oh. Nah, Benar, kakak di kediaman Marquis. Tiap hari hadapimu, hatinya tak nyaman. Ditambah gosip yang terus berdatangan, hatinya sangat menderita. Setiap hari dijalaninya tanpa kebahagiaan. Kalau Tuan Marquis benar-benar menyayangi kakakku, Maka terimalah permintaannya, ceraikanlah dia. omongan nona kedua song ini. Apa benar-benar lahir dari kemudian pada siang-siang? Tentu saja. Tapi bagiku, kau ini jelas-jelas sedang puas melihat penderitaannya. Mengharapkan dia bercerai, mengharapkan dia hidup sengsara sendirian. Tuan Marquis, bagaimana bisa kau berkata begitu? Kenapa aku berkata begitu? Kau pikir kau tidak tahu? Lalu namun, bagaimana kamu melakukan? Sial-sial sebagai kakakmu itu? Perlu kuselidiki satu persatu lalu kubuka ke publik? Sampaikan ini pada Tuan Song apa adanya. Nona Song kedua punya hati sejahat itu. Sebagai ayah, dia tak bisa lepas dari tanggung jawab. Selain itu, katakan padanya. Istri dan anak tak terdidik, ragu kapasitasnya. Khawatir. Baik, MUCU itu, apa dia sakit jiwa? Nona, jangan marah dulu. Menurut hamba, Tuan Marquis MU itu mungkin punya selera aneh. Dia cuma suka perempuan yang tidak benar. Nyonya tua, pasti ada yang tidak beres dalam urusan ini. Meskipun Tuan muda ketiga MU itu kurang ajar. Dia tak mungkin melakukan hal seperti itu. Benar, MU Jin memang tidak punya otak. Tapi tidak sampai sebodoh itu. Tapi apapun kebenarannya, kali ini kita hanya bisa membela Song Xiao. Nyonya tua, maksud Anda? Song Xiao setiap ada MUCU sejak awal. Kalau kita tidak membelanya, Saat Song Xiao dan MU Jin jadi bahan gosip, kediaman kita nampak kejam. Nyonya tua benar. Tuan Marquis pasti juga punya sikap sama. Karena itu di keluarga Song tadi dia langsung menolak mentah-mentah usulan bercerai dari Nyonya muda. Cuma, entah bagaimana MUCU akan menghukum MU Jin. Tuan Marquis, hamba bawa Tuan muda ketiga untuk Anda. Tuan, putra ketiga di bawah. Kau pasti mau tanya soal aku dan Song Xiao kan? Aku tak melakukannya. Tak pernah tertarik pada pembenahan seperti Song Xiao itu. Apalagi melecehkannya. Dia yang tak tahu malu. Malu tak penting lagi. Yang penting sekarang, kita butuh alasan untuk membungkam mulut orang-orang. Gampang sekali. Kau langsung saja usir dia. Dengan begitu tak akan ada lagi yang bergosip. Oh begitu? Sayangnya, itu cuma maumu saja. Ayah, apa maksudmu? Maksudku, aku sudah menyuruh orang membereskan barang-barangmu. Sebentar lagi kau akan kukirim keluar dari ibu kota. Aku tak mau pergi. Kenapa harus aku yang pergi? Harusnya Song Xiao yang pergi. Kalau kau pergi sekarang dengan sukarela, 3 bulan lagi akan kujemput kau pulang. Tapi kalau kau kupaksa pergi, kau baru bisa kembali. Setelah 3 tahun. Pikirkan sendiri baik-baik. Ayah, kau mengancamku. Ku beritahu kau. Aku tidak takut. Pengawal. Siap, Tuan. Pukul dia sampai pingsan, lalu sampai keluar. Kalian berani. MUCU. Kau tidak membuang anakmu sendiri demi perempuan bodoh Song Xiao itu. Kau benar-benar sudah gila. Gila. Dia cuma keponakan. Soal adopsi ini, ku batalkan. Baik, hamba segera mengurusnya. Lalu, kirim orang kepercayaan jaga rumah keluarga Song. Kalau Nyonya muda bergerak sedikit saja, segera laporkan padaku. Baik. Minggir! Minggir semua! Aku mau ketemu MUCU. Kalian berani menghalangiku? MUCU, dengar baik-baik. Kalau kamu mau mengirim Jinar keluar dari ibu kota, Kecuali kamu melangkahi mayatku dulu. MUCU. kamu harus tahu, Jinar itu darah dagingmu sendiri. Dia satu marga denganmu. Setelah kamu tiada nanti, dialah putra berbakti yang akan memecahkan kendi duka untukmu. Kamu tega demi perempuan licik berhati jahat itu. Membuang anak kandungmu sendiri? Kamu benar-benar sudah gila. Anak, kakak ipar, aku sudah memerintahkan orang untuk memberitahu klan.
Urusan pengangkatan anak ini resmi dibatalkan. Apa? Kamu? Tuan Marquis, soal itu kita tunda dulu. Bicara soal Song Xiao, perempuan itu liciknya bukan main. Masalah ini, kemungkinan besar ulahnya. Tujuannya memanfaatkanmu untuk mengusir MU Jin dari rumah ini. Balas dendam karena dulu pernah dicampakkan oleh MU Jin. Betul. Pasti begitu, MU Siu. Jangan salah langkah. Kau tak bisa bedakan keluarga dan orang luar. Kalau Nyonya Tua tahu, dia pasti tidak akan senang. Tega-teganya kamu membiarkan Nyonya Tua di usia selanjut itu. Masih harus patah hati dan cemas? Kakak ipar, lihat dulu ini. Ini apa? Ini catatan semua uang yang kau kirim ke keluargamu selama ini. Juga bukti-bukti kejahatan saudara-saudaramu, korupsi, suap, bahkan pembunuhan dan perampokan. Katakan, kalau semua ini kuserahkan ke atas, keluargamu, apakah akan dipecat dari jabatan atau dibuang ke pengasingan? MU Siu, kau mengancamku? Pilihlah, Nyonya. Selamatkan MU Jin. Atau seluruh keluargamu? Tuan Marquis, apa kau benar-benar mau menyusahkan keluargamu sendiri? Hanya demi seorang wanita bernama Song Xiao? Nona Liu, apa kau ingin aku juga mengusut semua? Urusan gelapmu dan keluarga Liu MU? MU Siu, tega sekali kau. Kalau kau sudah tahu aku ini pria yang tega, jangan coba-coba melawan kehendakku. Baik, baik, MU Siu. Jangan menyesal nanti. Ibu, bagaimana sekarang? Kalau MU Siu menyerahkan barang-barang itu, habislah seluruh keluargaku. Saat ini, mau tidak mau, aku terpaksa membiarkan Jinan menanggung penderitaan ini dulu. Ibu, barang bukti ini sudah ada di tanganmu, bukan? Tuan Marquis, mau pakai apa lagi untuk menekan sekeluarga? Bodoh, apa kau pikir barang bukti semacam ini cuma satu-satunya yang dimiliki MU Siu? Dia sudah tahu faktanya. Barang bukti tertulis seperti ini. Dia bisa bikin berapapun yang dia mau. Sebelumnya kukira Song Xiao tidak pintar. Sekarang jelas kau lebih bodoh dari dia. Maafkan aku, Ibu. Pikiranku memang pendek. Aku hanya terlalu cemas dan khawatir pada kakak Jin. Kalau memang kamu punya niat itu, lebih baik besok kamu temui Song Xiao. Sekarang cuma Song Xiao yang bisa membujuk MU Siu menarik kembali perintahnya. Soalnya, dia sekarang kan belahan hati MU Siu. Baik, besok aku akan temui Song Xiao. Sudah selarut ini belum tidur. Ada urusan apa menemuiku? Ayah. Aku ingin tinggal di kuil sementara. Tolong ayah kirim orang antar aku. Kamu mau tinggal di kuil untuk sementara? Kenapa? Soal kejadian kali ini, apapun faktanya, aku sudah mempermalukan keluarga Song dan ayah. Pergi ke kuil ini, selain untuk merenungkan diri, juga kuharap bisa memulihkan nama baik ayah. Ada apa dia hari ini? Tumben berbakti sekali. Tapi mumpung masih gelap, mengirimnya pergi adalah cara terbaik. Supaya dia tidak keluar siang bolong mempermalukan keluarga. Pergi berkemas, ayah kirim orang antar kamu ke kuil. Baik, aku langsung pulang berkemas. Nona, kita benar-benar akan pergi ke kuil? HM. Tinggal sebentar di kuil? Mana mungkin. Aku hanya memakai alasan itu untuk kabur dari ibu kota. Tak bisa cerai langsung, lebih baik tinggalkan ibu kota dulu. Cari tempat sembunyi, setelah hilang sekitar setahun. Hubunganku dengan MU Siu otomatis batal dengan sendirinya. Kalau bisa, aku pun tidak mau mengambil langkah ini. Soalnya dunia luar juga tidak semudah itu dijalani. Tapi, dibanding bahayanya dunia luar, ketahuan MU Siu, kalau aku sudah tidak suci itu jauh lebih mengerikan. Lebih baik kabur saja. Aku jaga di sini, kau laporkan pada Tuan Marquis. Baik. Tuan Marquis, Nyonya Muda sudah bersiap. Hendak berangkat ke kuil. Tuan Marquis, Nyonya Muda ini berniat kabur. Tuan Marquis, kalau begini terus bukan jalan keluarnya. Nyonya Muda demi menutupi kenyataan bahwa dirinya tidak lagi suci. Sampai robek baju di depan umum. Entah kekacauan apa lagi yang akan dia buat setelah ini. Tuan Marquis, kita harus cari cara. Ada cara untuk membuatnya pulang dengan patuh. Berikan ini pada Yao Kuan. Suruh dia berikan pada Nyonya.
Baik. Nyonya muda. Tuan Marquis kehilangan separuh dari sebuah benda penting miliknya. Nyonya, apa Anda melihatnya? Benda apa? Tuan punya liontin giok ini. Boleh hamba bertanya? Di mana liontin giok Tuan Marquis itu hilang? Di kuil. Sejak kapan dia pergi ke kuil? Tanggal 18 bulan lalu. Itu tepat hari di mana kesucianku direnggut di kuil. Jadi, Orang yang merenggut kesucianku adalah MUCU. Silakan pulang dulu. Biarkan aku berpikir baik-baik. Siapa tahu aku memang pernah melihat liontin giok itu. Kalau begitu hamba tidak berani mengganggu nyonya lagi. Hamba pamit. baiklah, hamba pamit dulu. Zihuan. Kita pulang. Aku tidak jadi ke kuil. MUCU si bajingan itu malah enak-enakan di ibu kota. Aku disuruh menderita di kuil? Masuk akal. Aku harus memikirkan cara membalas semua penghinaan ini. Oh iya, suruh dapur siapkan beberapa porsi makanan. Aku mau makan besar. Setelah kenyang, baru aku lawan serigala-serigala buas itu. Soal kejadian di kuil, kau mengakuinya sendiri pada Song Xiao? Terpaksa aku mengaku. Aku tidak menyangka. Song Yi juga punya liontin giok yang mirip. Kalau aku tidak mengaku, bisa-bisa Song Xiao mengira ada sesuatu antara dirinya dan Song Yi. Rasakan sendiri akibatnya. Nenek benar. Tapi saat itu aku benar-benar dalam keadaan terpaksa. Mata-mata itu memberiku obat perangsang yang sangat kuat. Tidak ada obatnya selain wanita. Hanya saja saat itu, aku tidak tahu Song Xiao adalah istriku. Kalau tahu, tidak akan ada masalah beruntun seperti sekarang. Kalaupun kau tahu, apa kau bisa mengungkap jati dirimu saat itu? Jangan lupa, saat itu di matanya kau masih orang mati. Tiba-tiba muncul dan bilang kau masih hidup? Omong kosong seperti itu. Jauh lebih mengerikan daripada kau kurang ajar padanya. Ya. Saat itu aku terjatuh ke jurang dan pingsan. Siuman, kota sudah kabari aku gugur. Demi mengelabui musuh, aku terpaksa memanfaatkan situasi itu. Aku baru bisa muncul kembali setelah menang di perbatasan. Beberapa tahun itu, kau pasti banyak menderita. Tidak mudah. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Yang paling penting sekarang adalah Song Xiao. Besok hari ulang tahunku, dia seharusnya akan datang. Jadi besok undang lebih sedikit orang saja. Jangan sampai Song Xiao mengamuk dan kau dipermalukan. Cucu juga berpikir begitu. Hanya saja, seberapapun marahnya dia, harusnya dia tidak sampai menyerangku di depan umum. Bagaimana kalau dia benar-benar menyerang? Waduh, kalau begitu aku menangis di depannya ya? Atau langsung kabur saja? Bukannya kamu mau pergi ke kuil? Kenapa tidak jadi? Karena semalam aku mimpi, sang pencipta datang dalam mimpiku. Katanya orang yang tidak suci sepertiku. Kalau pergi ke kuil itu menghina sang pencipta. Jadi aku batal pergi. Kamu ini menganggapku bodoh ya? Ayah, apa ayah tidak percaya pada putrimu sendiri? Mana ada sikapmu yang bisa kupercaya? Ayah. Kalau ayah bicara seperti itu, bisa merusak hubungan kita sebagai ayah dan anak. Kalau tidak takut dianggap tidak sopan, ingin sekali kuludahi dia. Hari ini, hari ultah Nyonya MU, kita ke kediaman Marquis. Untuk memberi selamat pada beliau. Kamu juga harus ikut. Memangnya aku tidak boleh ikut? Kamu baru saja bikin masalah dengan MU Jin. Kalau sekarang datang, bukankah cuma mengundang omongan orang? Kalau aku tidak datang, apakah orang-orang tidak akan bergosip? Ayah, bersih tetap bersih. Cih, Kamu benar-benar tidak tahu sopan santun. ah, diamlah kau. Zihuan, dandani aku. Kenapa Tuan Marquis ada di sini? Tentu saja menunggumu di sini, nyonyaku. Dasar mesum, pura-pura baik di depanku.
Suamiku benar-benar perhatian. Panggil suami, mau tantang aku? Sudah kewajibanku sebagai suami. Para tamu sudah lengkap datang. Aku akan berkenan. HM. Tuan Song, Tuan Marquis senang lihat Nyonya muda. Sampai lupa sopan santun. Harap kalian berdua tidak tersinggung. Hehe, Paman Yo, kamu berlebihan. Melihat mata Tuan Marquis penuh dengan siau-siau. Aku sebagai ayahnya ikut bahagia. Haha, Tuan Song, Nyonya Song, hamba antar kalian berdua ke sana. Baik-baik. Silakan. Salam, Nyonya tua. Baik, baik. Ini adalah nenek buyut. Ini sepupu Kisuan. Dan istrinya, Fuli. Xiu'er benar-benar beruntung. Xiao-Xiao penurut sekali. Tapi Xiao-Xiao agak pemalu. Ini tidak boleh. Pemalu, tapi kukunya tajam. Malam itu di kuil. Darahku lebih banyak dari Song Xiao. Tangan Song Xiao yang menempel di punggungku. Itu bukan tangan, tapi 2 kait besi. Dia cakar aku sampai mati demi balas dendam. Ayo, duduk, duduk. Semuanya silakan duduk. Silakan. Suamiku, biar aku tuangkan minuman untukmu. Terima kasih, istriku. Ini sudah tugasku. Perempuan rendahan, hidup hanya untuk suami. Suamiku, rasa ini enak sekali. Kalau enak, makan lebih banyak. Ayo. Tuan muda Ki dan Nyonya muda benar-benar pasangan yang serasi. Maaf membuat Nyonya tua tertawa. Walau terdengar tak tahu malu, suamiku memang lembut, penuh perhatian, dan sangat pengertian. Tuan Marquis juga sangat menyayangi Nyonya muda. Selalu melindunginya kapanpun, sungguh membuat iri. Dia istriku sendiri. Melindunginya memang sudah tugasku. Pura-pura baik, saling jijik. Aku juga bisa. Menikahimu adalah rezekiku. Xiu'er, kau kenapa? Ada yang tidak nyaman? Tidak, tidak. Benar tidak apa-apa? Tapi kulihat wajahmu. Sepertinya tidak baik. Hanya sedikit gerah, tidak apa-apa. Apa maksudnya begini? Bukankah tabib bilang suami terluka tubuhnya? Beri rangsangan lebih itu baik untuk tubuh? Kulakukan ini. Demi kesehatan tubuh suami juga. Nyonya benar-benar penuh perhatian. Aku sangat tersentuh. Sudah seharusnya hamba lakukan. Xiu dan Xiao Xiao. Pasangan muda ini sangat mesra. Iya sekali. Apakah Tuan Marquis sedang dikuasai kelemahannya? Dan di depan banyak orang pula. Lepaskan. Benarkah? Masih ingat di kuil dulu. Aku pernah bilang hal yang sama pada Tuan Marquis. Saat itu Tuan Marquis melakukan apa? Apa yang kulakukan? Bukannya melepas, malah makin menjadi. Nyonya, kau ingin membalas dendam pada suamimu? Balas dendam? Rusak rumah tangga. Aku hanya mengikuti suami, aku juga mengikuti gaya dan tingkah laku suamiku. Tuan Song dan Nyonya Song, kenapa aku tidak melihat? Nona Song kedua datang. Zhao Er sedang kurang sehat. Takut menularkan penyakit kepada Nyonya tua, jadi tidak bisa datang memberi selamat ulang tahun. Oh, begitu. Sayang sekali. Sudah lama tidak bertemu adik Zhao Er. Hatiku ini sungguh merindukannya. Kukira hari ini bisa bertemu. Terima kasih, Nyonya Ki. Zhao Er akan sembuh. Aku akan menyuruhnya berkunjung. Nyonya tua, Nona Song kedua datang, menunggu di luar. Salam untuk Nyonya tua. Semoga panjang umur dan sehat selalu.
Nona kedua tidak perlu banyak basa-basi. Sudah bangun. Jauer. Bukankah kau sedang sakit? Kenapa malah datang? Ini kakak. Kakak bilang, hari ini adalah pesta ulang tahun Nyonya tua. Bagaimanapun harus datang, kalau tidak berarti tidak tahu sopan santun. Nona Song kedua jangan-jangan salah ingat ya? Setahuku. Jelas-jelas istriku yang bilang kau sedang sakit. Suruh istirahat, panggil tabib istana. Untuk memeriksamu ke rumah. Kenapa dari mulut Nona Song kedua? Ceritanya jadi agak berbeda. Tuan Markuis maksudnya apa? Apa kau menuduhku berbohong? Orang yang sedang sakit parah memang suka bicara ngawur. Tuan Markuis bicara begitu. Apa kau tidak merasa itu tidak sopan? Jiaoer, diam. Ayah jangan marah. Bagaimana kalau biarkan Tuan Markuis mencari tabib untuk memeriksa denyut nadi adikku lagi? Melihat wajah adikku, aku sungguh khawatir. Panggil tabib kemari. Aku akan membuat Song Jiao itu ketahuan hamil. Nyonya muda, anjing tak menggonggong. Moshu, pergi panggil tabib. Untuk memeriksa denyut nadi Nona kedua. Baik, bawahan segera pergi. Nyonya muda kedua dan adik Jauer benar-benar akur seperti saudara kandung, sungguh mengharukan. Tapi, orang semurni dan sebaik adik Jauer yang begitu menyenangkan kalau masih disiksa juga. Bukankah itu namanya kejam luar biasa? Nyonya muda Ki benar. Apa maksud Nyonya muda Ki? Sedang menyindir? Menyindir Nona, kan? Ayo, minum dulu sup ayam ginseng ini. Ini masakan andalan juru masakku. Ayo, silakan. Nyonya tua, Tuan Markuis, tabib Zhang sudah datang. Nyonya tua. Tuan Markuis. Kalau begitu tolong, tabib Zhang. Periksa denyut nadi Nona kedua. Baik. Ini, Tabib Zhang, boleh tahu bagaimana kondisi adik perempuanku yang kedua? Pangeran 9 muda datang bersama. Memberi hormat kepada pangeran. Bangunlah semuanya. Tidak perlu formalitas. Hari ini ulang tahun Nyonya tua, aku khusus membawa JWR untuk numpang minum. Kuharap Nyonya tua Tidak menganggap aku lancang. Tentu tidak, tentu tidak. Silakan. Ayah, lihat. Itu ibu. Ibu, dari mana saja selama ini? Aku sangat merindukanmu. Pangeran muda, apakah kau tidak salah orang? Ibu, bisakah kau jangan pergi meninggalkanku lagi? Aku tidak mau dibilang anak yang punya ibu tapi tidak diurus. Baik, ibu tidak akan pernah meninggalkan Juer lagi. Ibu, Tolong antar pangeran muda Juer berkeliling ya. Supaya dia tidak mengganggu perayaan ulang tahun Nyonya tua. Baiklah. Ayo. Bisa kita bicara sebentar? Nenek, cucu permisi dulu. Pergilah, pergilah. Silakan. saat ibu kandung JWR meninggal. JWR masih bayi dalam gendongan, belum bisa mengingat apapun. Dia hanya pernah melihatnya lewat lukisan. Istrimu sama sekali tidak mirip dengan ibu kandung JWR. Tapi kenapa JWR menganggapnya sebagai ibunya? Mungkin ini memang takdir. JWR sejak kecil tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Hari ini dia berkata begitu, hatiku pun terasa perih. Jika boleh, aku berharap istrimu Bersedia menerimanya untuk sementara, nanti seiring waktu. akan kujelaskan pelan-pelan padanya, entah kau mengizinkan atau tidak. Tentu saja boleh. Terima kasih banyak. Ayah, lihat. Ikan. JWR hebat. Dari mana ikan ini? Aku dan ibu memancingnya di kolam. Hanya ikan-ikan kecil peliharaan Tuan Markuis. Kalau pangeran muda suka, biarkan saja dia memancing. Benar, cuma ikan-ikan kecil. Tapi semua itu dirawat susah payah oleh Tuan Markuis, tahu. Ibu, ayo kita ke kolam lagi, memancing ikan lagi. Kita tidak memancing lagi. Kita main yang lain saja. Ayo. Main yang lain. Song Xiao bukannya mengajak Yuan Jue bermain. Jelas-jelas dia memanfaatkan dia untuk merusak barang-barangku. Sudah lama sekali aku
tidak melihat Juer sebahagia ini. Yang mulia pangeran senang, syukurlah. Kenapa aku dengar suara gigi bergesekan? MUCU, apa kau sedang menggertakkan gigi? Tidak kok, pangeran salah dengar. Kau sedang menggertakkan gigi kan? Apa yang terjadi di pesta? Tabib Sang datang? Kenapa Tabib Sang datang ke pesta? Begini ceritanya. Ibu, kau hebat sekali. Bebek kecil yang kau gambar ini lucu sekali. Gambar UR juga bagus sekali. Nona, Nona. Gawat, gawat. Ada apa sampai gawat begini? Hamba barusan dengar kabar, Pangeran Sembilan yang jadi Mak Comblang. Dia menjodohkan Song Jiao dengan Tuan Muda Qi. Jadi selir muda. Benarkah? Karena Tuan Muda Qi dan juga si Fuli itu. Mereka berusaha membunuh. Pangeran Sembilan tersentuh mendengarnya. Tak jadi keluarga, penyesalan terbesar. Karena Fuli begitu menyukai adik perempuan bernama Song Jiao ini. Ya sudah, biar dia benar-benar jadi adiknya saja. Pangeran Sembilan ternyata baik juga ya. Nona, apa kita mau ke depan untuk lihat-lihat? Ayo. Nyonya. Kenapa kau datang? Dengar kabar para tamu mau pulang, jadi aku keluar untuk mengantar. Adik, kenapa wajahmu pucat sekali? Apa sakitmu semakin parah? Nyonya Muda Qi, kau biasanya akrab dengan adikku. Apa kau tahu apa yang terjadi padanya? Kau tidak tahu apa yang terjadi padanya. Nyonya Muda Qi, jangan kurang ajar pada ibuku. Ibu, jangan takut. Selama ada putramu di sini, tak akan ada yang berani mengganggumu. Nyonya muda, istriku bicara tanpa dipikir. Kalau ada yang salah, Aku minta maaf atas namanya. Tuan Muda Qi terlalu berlebihan. Ayah, Ibu, kudengar adikku sebentar lagi akan menjadi selir muda keluarga Qi. Selamat, ya. Apa yang perlu diberi selamat? Apa maksud ayah? Apa ayah tidak puas dengan perjodohan yang diatur Pangeran Jiu? Kau memang putri yang berbakti. Sungguh berbakti. Ini semua gara-gara putri baik yang kau besarkan. Xiao, dengan watak Jiao yang seperti itu, bagaimana bisa dia menjadi selir di rumah orang? Bisakah kau bicara dengan Pangeran Jiu? Ibu, ada apa ibu? Tuan Markuis, kepalaku tiba-tiba pusing sekali. Kalau begitu Nyonya pasti lelah. Aku antar kau pulang beristirahat. Zihuan, antar Nyonya Song. Baik. Song Xiao, dasar anjing, dia memang sengaja. Memang tidak mau membantu. Silakan. Ini bukan perayaan ulang tahun. Ini malah seperti melewati bencana. Satu persatu di meja makan saling main intrik tanpa henti. Nenek benar. Apalagi Nyonya Muda Qi itu benar-benar orang yang tidak tahu diri. Tapi sekarang sudah bagus. Nanti setelah Song Jiao masuk rumah itu, mereka bisa bermain peran sebagai saudara yang penuh kasih. Pangeran Jiu tahu Song Xiao diperlakukan tidak adil, jadi dia membelanya. Pangeran Jun cukup memanggilnya ibu. Dan Song Xiao langsung dapat pelindung. Dan itu pelindung yang sangat kuat. Nenek benar. Jiaoer. Ibu, aku tidak mau jadi selir di keluarga Qi. Aku tidak mau. Kalau aku jadi selir, seumur hidupku di depan Song Xiao, aku takkan bisa angkat kepala lagi. Baru tahu malu? Ini salahmu sendiri. Bukankah sudah kuperingatkan berulang kali? Jangan pergi ke kediaman Adipati. Kenapa kau tetap pergi? Ya, semua salahku. Bu, tega lihatku jadi selir? Lebih baik aku menghantamkan kepalaku dan mati di sini. Sekarang kau mau bikin keributan apa lagi? Jangan tahan dia. Katanya mau menabrak tembok, biarkan saja. Tuan, dasar anak tak tahu malu. Bikin malu di rumah saja belum cukup? Masih mau pamer keluar? Kau bilang Song Xiao itu tidak punya otak. Dia bodoh tapi kini Nyonya muda. Kau pintar sekali, sampai akhirnya jadi selir. ayah sekarang sudah jijik padaku?
Kau sudah jadi selir, memangnya aku tidak boleh jijik? Tuan, memang Zhao Er salah soal ini. Tapi meski begitu, kau tidak boleh bicara begitu padanya. Lalu harusnya aku bicara bagaimana? Bilang dia berhasil jadi selir. Dan mengharumkan nama keluarga Song kita? Tuan, ini salahku. Aku gagal mendidik putri kami. Salahkan aku, hukum aku saja. Aku hanya mohon padamu, pikirkan cara untuk menyelamatkan putri kita. Tuan, putri yang sejak kecil kita manjakan. Anak kita tak boleh jadi selir. Tuan, Cukup. Kalau kau setuju satu syarat dariku, aku akan berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya sekali lagi. apa syaratnya? Katakan. Cerai, dia takkan masuk keluarga Qi. Ayah, apa maksudmu? Song Jiao jadi selir. Atau kau dan aku bercerai. Pilih sendiri. Bagaimana bisa seperti ini? Zhao Er, ayahmu pasti hanya bicara karena marah, kan? Kalau ayah tidak sedang bicara karena marah, ibu, apa yang akan kau pilih? Katakan saja. Menurutmu, apa pilihan terbaik untukku? Bukankah kau paling sayang padaku, putrimu ini? Kalau begitu, kau seharusnya rela melakukan apa saja demi aku. Jadi, kau ingin aku bercerai dengan ayahmu? Ibu, apa kau tega melihatku menjadi selir? Nona, akhirnya sadar. Pangeran datang lagi. Pangeran bicara dengan tuan di halaman. Ayo kita lihat. Saudara MU, kau sungguh menarik. Ibu, akhirnya kau bangun juga. Aku tidak tahu kau datang. Kalau aku tahu, Aku pasti sudah datang lebih awal. Ya, aku juga saja. Ibu, aku membawakan hadiah untukmu. Hadiah? Ya, Ini untuk Ibu. Terima kasih, UR. ini yang disiapkan UR. Aku juga tidak tahu isinya apa. Tapi, Karena ini ketulusan hati Yuer. Kuharap Nyonya Muda tidak menolaknya. Pangeran ke-9, Anda juga tidak tahu isinya? UR bilang ini disiapkan untuk Nyonya Muda MU. Dia tidak mengizinkanku melihatnya. Ibu, lihat apakah kau suka atau tidak. UR sungguh perhatian. Terima kasih ya. UR benar-benar punya hati. Terima kasih. Ibu suka atau tidak? Ini, Ibu tidak suka? Ini kan buku kesukaan ayah sehari-hari. Aku lihat ayah suka, jadi aku harap ibu juga suka. Ibu tidak suka? aku suka. Aku sangat suka. Benarkah? Benar. Tuan Marquis suka baca buku begini. Iya kan? Ah, iya. Suka? Pikiran para hebat memang sama. Pangeran Jiu, hamba sudah berusaha. Bukan cuma kau yang malu. Kalau ibu suka, nanti aku kirim lagi. Di kediaman ini banyak buku beginian. Ayah paling suka, iya kan ayah? Dasar anak kecil, asal bicara. Tuan MU, Nyonya MU, tolong jangan dianggap serius. Istriku, bisakah kita bicara? Baiklah, ayo kita bicara. Soal kejadian di kuil itu, aku di sini. Dengan tulus meminta maaf pada Nyonya. Kumohon maafkan aku. Soal kejadian di kuil itu, menurut Tuan Marquis, hal yang paling tidak bisa dimaafkan itu apa? Bertindak semena-mena. Tingkah laku buruk, tidak tahu malu. Pokoknya semuanya tidak pantas. Tuan Marquis ternyata cukup dalam merenungkan diri sendiri. Tapi semua itu bukan hal yang paling tidak bisa aku terima. Melainkan hal lain. Hal lain? Tolong Nyonya jelaskan. Keahlian Tuan Marquis buruk. Diranjang tak bisa diandalkan. Itulah yang paling sulit aku terima. Bagi seorang pria, kalau kau memakinya sebagai bajingan tak tahu malu, dia sama sekali tidak tersinggung. Tapi kalau kau bilang, dia payah diranjang, itu baru benar-benar menyakitinya. Beri hamba satu kesempatan menebus kesalahan, Nyonya. Baiklah. Kalau begitu, berbaringlah. Berbaring? Di sini?
Ya, berbaring. Biar aku yang balas. Kenapa? Tuan Marquis tidak mau? Mau. Tentu saja aku mau. Kalau begitu, ayo. Nyonya, menurutmu, apakah hari ini adalah hari baik untukku dipaksa? Apa aku harus berdandan dengan saksama dulu? Nyonya, ini sepertinya kurang pantas. Dulu di kuil, aku sudah pernah bilang pada Tuan Marquis. Melakukan hal seperti ini itu tidak baik. Tapi Tuan Marquis tidak peduli. Semua dilakukan sesuka hatimu sendiri. Nah, sekarang, aku juga ingin mengikuti jejak suamiku. Belajar dari Tuan Marquis. Dalam segala hal, utamakan keinginan sendiri dulu. Nyonya, persiapannya benar-benar lengkap. Tentu saja, karena kau layak menerima segala usahaku ini. Sekarang, mari kita mulai. Tuan Marquis, tenang saja. Aku pasti akan melakukannya dengan lembut. Aku sama sekali tidak akan membuat Tuan Marquis kesakitan. Ibu. Ibu, kalian sedang apa? Yuer, kenapa kamu kesini? Aku mimpi ada yang mencekikku, sakit sekali, jadi aku terbangun. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo, ibu antar kamu kembali ke kamar. Nyonya tenang, aku tunggu di sini saja. Lalu kembali dan terus mencambukku. Tuan Marquis, apa kau baik-baik saja? Nyonya memukulmu? Bukan sekadar memukul. Kurasa dia sudah berniat membunuhku. Untung Tuan Marquis siap, menyuruh hamba mencubit pangeran. Lalu membawanya ke sini. Kalau tidak, Kalau tidak, aku sekarang. Sudah pasti kulit dan dagingku tercabik-cabik. Tuan Marquis. Lalu ke depannya, terus mencubit pangeran untuk selamatkanmu? Hamba sih tega saja mencubit pangeran muda. Tapi pangeran muda tidak mungkin terus tinggal di sini. Kalau memang tidak ada jalan, aku rela mengebiri diri sendiri untuk menebus kesalahan. Tuan Marquis, jangan sekali-kali melakukan itu. Kalau begitu, kau saja yang menggantikan aku menanggung malu. Kau pergi dan kebiri dirimu sendiri. Tuan Marquis, apa kita berdua harus ada yang terpotong? Bagaimana keadaan keluarga Song? Lapor, Tuan Marquis. Menurut laporan pengawal, Song Yan sangat murka. Dia memberi Nyonya Liu 2 pilihan. Lalu apa pilihan Nyonya Liu? Tentu saja menyuruh Song Jiao menjadi selir. Nyonya Liu itu benar-benar. Tidak mengejutkan sama sekali. Benar. Lagi pula Song Jiao dijadikan selir. Pernikahan ini diatur oleh Pangeran Jiu. Kalau dia menolak, sama saja cari mati dengan Pangeran Jiu. Bahkan kalau bukan Pangeran Jiu yang mengaturnya, keluarga Liu juga tidak akan mundur begitu saja. Tuan Marquis benar. Nyonya Liu masih punya seorang putra. Kalau dia mundur, dia tidak akan bisa melindungi putranya. Dibandingkan Song Jiao, putranya jauh lebih penting. Semoga saja Nyonya merasa lebih baik setelah mendengar kabar ini. Benar. Kalau suasana hati Nyonya membaik, mungkin dia mau berdamai dengan Tuan Marquis. Dan aku sebagai bawahan. Tidak perlu khawatir dihukum karena kesalahan atasan. Nyonya, Hamba permisi. Nyonya. Orang bilang suami istri bagaikan burung di dahan yang sama. Bencana datang, semua kabur. Begitu ada masalah, langsung kabur. Tuan Marquis kaburnya cepat juga ya? Nyonya. Aku tadi merenung sejenak. Aku merasa, untuk semua dosa yang telah kulakukan ini, kalau kau hanya memukulku beberapa kali, itu terlalu murah untukku. Oh, kalau begitu, apa saran bagus dari Tuan Marquis? Menurutku, aku harus menyerahkan seluruh harta kediaman Marquis kepada Nyonya. Dengan begitu barulah bisa menebus semua luka yang kau rasakan. Maksud Tuan Marquis,
Kau bunuh diri. Aku menjanda, lalu mewarisi semua harta? Aku hanya ingin kau mewarisi harta. Bukan menyuruhmu menjanda. Oh begitu. Tapi, meski aku tidak bisa mengakhiri hidupku sendiri, tapi aku bisa setuju untuk bercerai dengan Nyonya. Bercerai? Kau serius? Tentu serius. Tapi, tunggu aku pindahkan harta Markuis sedikit demi sedikit. Kecelengan pribadi Nyonya, setelah itu baru kita bercerai. Bagaimana? Aku tak bisa biarkan Nyonya kehilangan kehormatan dan harta. Semua ini anggap saja sebagai ganti rugi untuk Nyonya. Kalau Nyonya tidak percaya, aku bisa tulis surat cerai sekarang juga. Aku akan pindahkan semua sertifikat tanah ke atas nama Nyonya. Untuk apa? Supaya Nyonya bisa melihat jelas siapa aku sebenarnya. Sudah jelas. Sekarang pergilah tulis surat cerainya. Baik. Silakan Nyonya periksa. Bisa. Simpan baik-baik. Setelah harta didapat, kau bebas pergi. Tuan Markuis istirahatlah dulu. Aku pergi. Baik. Hati-hati di jalan, Nyonya. Di mana aku harus menyembunyikannya? Awasi Nyonya terus. Lihat di mana dia menyembunyikan surat cerai itu. Lalu apa? Kalau sudah ketahuan, curi dan bawa ke aku. Kenapa kau menatap aku seperti itu? Tidak apa-apa. Pria munafik bermuka dua, berhati serigala, maksudnya. Orang seperti Tuan Markuis rupanya? Kau sedang mengumpat aku dalam hati, ya? Tidak. Sama sekali tidak. Hamba hanya kagum pada kebijaksanaan dan kecerdikan Tuan Markuis. Hati-hati. Jangan sampai ketahuan saat mencuri. Aku tidak pernah benar-benar berniat bercerai dengannya. Kenapa begitu? Apa karena Nyonya punya tenaga besar dan pukulannya sakit? Hamba salah bicara. Mohon Tuan Markuis memaafkan. Cepat pergi. Pagi ini, keluarga Song mengirim orang ke sini. Ayahmu sakit. Mereka berharap kau pulang menjenguk. Kemarin ayah masih sehat dan lincah. Kenapa tiba-tiba sakit? Kebetulan sekali. Bakti pada orang tua adalah yang utama. Pulanglah menjenguk. Baik. Kalau begitu aku akan bersiap-siap dulu. Pergilah, silakan bereskan urusanmu. Cucu menantu mohon pamit. Semoga keluarga Song tidak berbuat bodoh lagi dan tidak membuat kehebohan baru. Ibu, inikah rumah orang tuamu? Ya, ini rumah masa kecilku. Kalau ayahnya ibu, apa aku harus memanggilnya kakek? Tidak perlu. Panggil saja Tuan Song. Aduh, Nona besar pulang. Dan, Pangeran muda. Aku datang bersama ibu untuk mengunjungi keluarga. Baik. Silakan masuk, Pangeran muda. Silakan. Ayah kurang sehat. Bagaimana sekarang? Berkat doamu, sudah jauh lebih baik. Pangeran muda ikut datang juga. Dia penasaran saat mendengar aku mau pulang ke rumah orang tua. Jadi dia ikut menemani. Tuan Song, Aduh, tak berani. Pangeran, duduklah. Ku panggil pelayan. Menyiapkan kudapan untukmu. kalau begitu, merepotkan Tuan Song. Karena kamu sudah datang, hari ini aku mau bahas sesuatu denganmu. Anak perempuan yang sudah menikah itu bagai air yang ditumpahkan. Ada urusan apa ayah sampai perlu dibicarakan denganku? Song Xiao, jangan pura-pura sok di sini. Diam. Xiao, ucapanmu itu keterlaluan. Satu goresan tidak bisa menulis dua marga Song. Kapanpun itu, kamu tetap putri keluarga Song, kita ini keluarga. Aku sungguh tidak tahu sejak kapan. Aku jadi satu keluarga dengan kalian.
Song Xiao, jangan bicara sinis seperti itu. Kami memanggilmu untuk membahas urusan, bukan untuk bertengkar. Baiklah. Kalau begitu katakan saja. Bilang padanya. Xiao Xiao, bagaimanapun juga adikmu. Tidak bisa pergi ke keluarga Qi untuk menjadi selir. Kalau dia jadi selir, kamu sebagai kakaknya juga akan kehilangan muka, bukan? Tidak juga. Asalkan adik Jiaoer bahagia, itu sudah cukup. Soal harga diri. Mana lebih penting dari kebahagiaan adikku? Aku sudah tahu, Xiao Xiao. Di dalam hatimu kamu tetap menyayangi Jiaoer. Xiao Xiao, coba lihat. Bisakah kamu bicara dengan Pangeran Jiu? Agar Pangeran Jiu menarik kembali perintahnya? Aku ini. Di hadapan Pangeran Jiu. Juga tidak punya pengaruh apa-apa. Nona Xiao terlalu merendah. Kau punya pengaruh. Asal kau mau bicara pada Pangeran Jiu. Beliau pasti menyetujuinya. Begitu beliau setuju, aku dan ayahmu akan segera meresmikan perjodohan Jiaoer. Bagaimana menurutmu? Baiklah, aku akan coba sampaikan pada Pangeran Jiu. Tapi kalau beliau menolak, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Song Xiao, bukan sekadar menyampaikan pada Pangeran Jiu. Kau harus pastikan urusan ini beres. Aku tidak menyangka keluarga Song kita punya muka sebesar ini. Sampai berani memerintah Pangeran Jiu seenaknya. Kakak, kita memang pernah punya salah paham dan luka lama. Tapi bagaimanapun kita ini darah daging sendiri. Patah tulang pun masih tersambung uratnya. Bukankah sikapmu ini sudah keterlaluan? Tahu kita bermasalah, masih berani minta tolong? Ah, kalau kau tidak menyinggungnya, aku pun sudah lupa. Tapi karena kau sudah mengingatkanku, membuatku sadar ternyata di hadapan Pangeran Jiu, aku ini punya pengaruh sebesar itu. Sepertinya aku harus minta beliau batalkan. Lalu, menikahkanmu sebagai selir kelas rendah. Song Xiao, beraninya kau. Berani atau tidak, coba saja sendiri. Kurobek mulutmu. Tuan, Pangeran Jiu dan Tuan Marquis Mu datang. Kakak, aku tahu sejak kecil kau tidak menyukaiku. Kalau sekarang kau mau memukul atau memakiku, aku terima. Tapi kau tidak boleh melakukannya di depan ayah dan ibu. Kalau mereka sampai tahu kau memperlakukanku seperti ini, hati mereka pasti akan sedih dan terluka. Pukul? Sejak kapan aku memukulmu? Jangan-jangan karena sebentar lagi kau menikah ke keluarga Qi. Kau jadi senang sampai hilang akal? Juer, apa ibu memukulnya? Tidak, ibu selalu bicara baik-baik dengannya, tidak pernah menyentuh. Juer memang anak jujur yang baik. Suara tamparan yang nyaring itu terdengar sampai keluar pintu. Bohong terang-terangan, ini memutarbalikkan fakta. Dan Yuan Jue malah bersekongkol dengannya. Mereka komplotan. Anak yang baik, kok jadi terbawa rusak begini? Song Xiao, bekas tamparan ini masih ada di sini. Berani-beraninya kau berbohong di depan umum. Jadi maksudmu, pangeran yang berbohong? Ya, kau bilang aku bohong? Tiba-tiba sadar anaknya sendiri, seperti kurang waras. Perasaan Pangeran Jiu pasti campur aduk. Song Xiao, kau berani sekali. Berani-beraninya memanfaatkan pangeran. Kau asal bicara. Ibuku tidak memanfaatkanku. Kalaupun iya, aku rela. Ayah, kemarin kau bilang dia punya mata ikan mati. Itu benar, dia benar-benar bermata ikan mati. Aduh, saat melotot malah makin jelas. Persis seperti mata ikan. Jiaoer, Juer, kemarilah. Ayah, kalau tidak ada urusan lain, aku pamit membawa Pangeran Jun pulang. Ayo, cepat pergi. Kalau tidak, nyawa tuaku bisa melayang di sini. Aku pamit, ayah. tunggu sebentar, Nyonya Muda. Nyonya Muda Qi. Nyonya Marquis, memukul anjing pun harus lihat tuannya. Nona Jiaoer sebentar lagi jadi anggota keluarga Qi. Kau menuduhnya seperti ini, bukan cuma tak peduli rasa persaudaraan. Bahkan rasa kekeluargaan pun kau abaikan. Nyonya Muda Qi tadi juga bilang, itu sebentar lagi. Sekarang belum. Lagi pula tanggalnya saja belum ditetapkan. Jadi Song Jiao ini masih keluarga Song. Selama dia masih putri kediaman Song. Belum giliranmu untuk ikut campur di sini. Siapa bilang tanggalnya belum ditetapkan? Aku datang hari ini.
Justru karena urusan ini. Oh ya? Kalau begitu, hari baik itu jatuh tanggal berapa? Nyonya Ki, tak perlu buru-buru. Tak buru-buru, Pangeran Jiu yang tetapkan. Keluarga Ki kami sangat senang. Kami hanya menantikan Nona Jaoer segera masuk ke kediaman kami. Kami sudah berdiskusi, besok kami akan menjemput Nona Jaoer masuk ke kediaman Ki. Tidak, aku tidak mau. Pangeran Jiu, Song Jiao, sama seperti keluarga Qi, dia terlalu bahagia dengan perjodohan ini. Sampai pingsan begitu. Masih diam saja? Cepat bawa dia pergi. Siapkan barang-barang untuk pernikahan besok. Tuan, Cepat, baik. Tuan Song, silakan lanjutkan urusan Anda. Saya pamit dulu. Yuer, pulanglah bersama ayah. Tuan Song, besok Ki jemput Nona Song. Mohon Nona kedua bersiap-siap. Pernikahan aturan Pangeran 9. Ki takut murka. Song siap. Jangan sampai terjadi kekacauan yang sulit dibereskan. Belum giliran kalian menggurui kami. Selamat, ayah. Kau akan menjadi mertua lagi. Song Jiao menjadi selir, dipermalukan semua orang. Kau juga putri keluarga Song. Apa untungnya bagimu? Aku senang. Nyonya pulang sekali ke rumah orang tuanya. Bukan hanya penyakit ayah mertua sembuh, bahkan hari baik Nona kedua sudah ditetapkan. Harus kuakui, Nyonya benar-benar membawa keberuntungan bagi keluarga Song. Kau sedang menyindirku? Bukan menyindir. Aku sedang memujamu, Nyonya. Aku sama sekali tidak melihatnya. Tidak terdengar? Berarti usahaku masih kurang. Lain kali aku akan berusaha lebih keras. Ada satu hal yang harus kujelaskan padamu, supaya kau tahu. Katakan. Beberapa hari lalu, M. Eugene mengirim surat pada Liu Yuer. Ini membatalkan pertunangan. Tapi Liu Yuer ternyata sudah mengandung anak M. Eugene. Emosinya sangat tidak stabil. Apa hubungannya denganku? Memang tidak ada hubungannya dengan Nyonya. Hanya saja, takutnya Liu Yuer tidak berpikir begitu. Maksudmu? Menurut laporan pengawal, Liu Yuer kabur dari Liu, hilang. Aku sudah mengirim orang mencarinya, tapi belum ditemukan. Liu Yuer itu orangnya impulsif. Kalau kau tidak sengaja bertemu dengannya, hindar, jangan konfrontasi. Aku mengerti. Aku masih harus ke camp militer, jadi aku permisi dulu. Tidak bisa pulang bersama Nyonya. Silakan, Tuan Marquis. Nyonya, suamimu ini masih punya satu permintaan yang agak tidak tahu malu. Kuharap Nyonya bisa mengabulkannya. Oh, katakan saja. Bisakah kau beri sedikit uang receh untuk pegangan suamimu? Tidak ada. Nyonya, Tuan Marquis. Coba lihat. Bagaimana kuku-kuku ini? kalau dicakarkan ke tubuh, pasti sakit sekali. Bukan cuma sakit saat dicakarkan ke tubuh, tapi juga bisa mencakar wajah sampai rusak. Mau mencoba, Tuan Marquis? Nona, awas. Liu Yuer, apa yang akan kau lakukan? Nyonya muda, ada apa ini? Jangan bergerak. Siapa yang berani bergerak, akan kubunuh dia. Sepupu, apa yang kau lakukan ini? Song Xiao, jangan pura-pura bodoh di depanku. M. Eugene, pria tak setia itu, mau membatalkan pertunangan denganku. Jangan bilang kau tidak tahu. Masalah sebesar ini, mana mungkin aku tahu? Kau masih berpura-pura. Di suratnya M. Eugene sudah bilang semuanya. Kau yang mengancamnya. Katanya, kalau dia tidak membatalkan pertunangan denganku, kau akan menyuruh M. Siu mengusirnya dari keluarga. Mungkin, meski kukatakan, kau tidak akan percaya. Aku tak pernah suruh M. Eugene batalkan pertunanganmu. Bahkan, tepatnya, aku tidak pernah berbicara dengannya sama sekali. Aku tidak percaya. Pasti kau yang memaksanya. Kalau tidak, mana mungkin kakak Jin perlakukan aku begini. Dia cinta padaku. Kau pelakunya. Demi membalas dendam padaku, kau memaksanya. Kumohon, jangan sakiti nona muda kami. Nona kami tak pernah bilang begitu pada tuan muda. Diam. Memangnya kau ini siapa?
Nona Liu, pasti ada kesalahpahaman. Tolong turunkan dulu pedangmu. Kita bicarakan baik-baik. Tenang saja, masalah ini. Pihak kediaman Markus pasti akan memberimu kejelasan. Omong kosong. Kau cuma pembantu. Apa jaminanmu? Minggir. Nyonya muda, celaka. Celaka. Ada apa? Kenapa panik sekali? Liu Er menyandera Song Xiao. Sekarang mereka ada di depan gerbang kediaman. Dia memegang pedang, menempel di leher Song Xiao, mau membunuhnya. Apa kau yakin? Benar, Nyonya muda. Demi nyawaku, ini sungguh terjadi. Mereka di gerbang sekarang. Yo tak bisa menghentikan. Liu Er mau membunuh Song Xiao? Bagus sekali. Bagus sekali. Nyonya muda, apa maksudmu? Song Xiao itu pembawa sial. Sejak dia masuk ke rumah ini, hidupku tak pernah tenang sehari pun. Bukan cuma itu, dia juga memisahkan aku dan Jiner. Ibu dan anak jadi terpisah. Jiner tak bisa pulang, menderita di luar sana. Kalau dia mati, bukankah semua masalah ini selesai? Apa yang Nyonya muda katakan itu benar juga. Tapi kalau Liu Er membunuh Song Xiao, dia juga tak akan selamat. Dasar sampah tak berguna. Sudah berapa kali aku bilang padanya, kusuruh dia pakai otaknya, cari cara untuk mengusir Song Xiao. Tapi sudah berapa lama berlalu, dia berani bertindak. Bagus juga. Dengan begitu, dia tak punya hak lagi untuk masuk ke kediaman Marquis. Tapi bayi di perutnya. Diam. Jiner selalu patuh aturan. Sebelum menikah, mustahil dia menyentuh Liu Er. Bayi di perut Liu Er itu. Entah itu anak pria liar mana di luar sana. Benar kata Nyonya muda. Hamba yang bodoh. Semoga Tuhan mencabut nyawa mereka. Cabut saja keduanya. Kabulkan, kabulkan, kabulkan. Sepupu. Kau harus pegang pedangmu erat-erat. Kalau sampai meleset dan membuatku lolos, kau sendiri yang akan rugi besar. Song Xiao, ku beritahu padamu. Aku tidak sedang menggertak. Sekarang aku serius. Kalau kau membuat hidupku susah, jangan harap hidupmu juga bisa tenang. Aku tahu, aku tahu. Makanya aku bilang begitu padamu. Kalau tusukanmu meleset, kau tidak akan kena. Song Xiao, kau. Otakmu kena tendang keledai? Kau benar-benar gila. Aku memang gila. Kalau tidak, mana mungkin aku berpikir menikah dengan papan arwah? M. Jin, aku tahu kau ada di sana. Cepat keluar. Pelan, 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 pelan. Song Xiao, dasar kau pengecut licik. Selain lengan, ada lagi yang terluka? Tidak apa. Selama aku di sini, tidak apa-apa. Song Xiao, tunggu saja. Meski kali ini kau lolos, lain kali aku pasti. Bawanya masuk ke Marquis. Ya. Tuan Marquis, hamba akan memanggil tabib. Nona, apa lukanya sakit sekali? Lumayan, tidak terlalu sakit. Hanya saja pelukan Tuan Marquis kurang nyaman. Kurang nyaman dipeluk? Ya. Tuan Marquis, bagaimana kalau biarkan aku turun dan jalan sendiri? Tidak nyaman juga tahan dulu. Nyonya besar, bagaimana? Apakah dua-duanya mati, atau ada yang mati ada yang cacat? Dua-duanya tidak mati, juga tidak cacat. Hanya Song Xiao yang lengannya terluka sedikit. Liu Er tidak berhasil. Sekarang, sudah ditangkap oleh kepala pelayan Yo bersama anak buahnya. Benar-benar tidak berguna. Memang sampah? Nyonya besar, mari kita lihat ke sana. Nyonya tua sudah pergi ke halaman Tuan Marquis. Kalau kita tidak ikut, sepertinya tidak pantas. Menyebalkan sekali. Yang seharusnya mati, satu pun tak ada yang mati. Ayo, pergi ke halaman MUCU. Hati-hati, kena lukanya. Baik, aku pasti hati-hati. Hei. Sudah kubilang hati-hati. Kenapa masih tidak hati-hati? Kena lukanya lagi. Tuan Marquis, kalau tidak kena lukanya, bagaimana aku mengobatinya? Dengan kemampuan medismu. Seharusnya bisa menangani dengan baik. MUCU, bisa tutup mulutmu dulu? Tuan Marquis, bisa keluar dan tunggu di luar dulu? Sebenarnya aku sangat mengagumi kemampuan medis Tabib Sang. Aku tinggal untuk belajar dari Tabib Sang. Lanjutkan. Baik.
Aku cuma tidur siang sebentar. Kok bisa terjadi masalah sebesar ini? Xiao Xiao. Adik iparku yang malang, kau keluar cegat dia. Jangan biarkan dia masuk dan berteriak-teriak. Nanti mengganggu tabib Zhang merawat luka Xiao Xiao. Tuan Marquis, ku dengar Xiao Xiao terluka. Bagaimana keadaannya? Biar kulihat seberapa parah. Lumayan. Perlu istirahat, jangan diganggu. Kakak ipar pulang dulu. Katakan, bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Tuan Marquis, lalu untuk perempuan beracun Liu Er itu, bagaimana rencanamu menghadapinya? Lebih baik aku minta kakak ipar antar lamaran ke keluarga Liu. Agar Eugene 3 hari lagi menikahi Liu Yuer. Apa? Xiu, apa otakmu sudah kacau? Perempuan berhati jahat seperti Liu Er itu, bagaimana bisa masuk ke gerbang kediaman Marquis kita? Kalau begitu menurut kakak ipar, harus bagaimana? Tentu saja langsung serahkan ke pengadilan. Perempuan seperti dia berani menusuk Nyonya Marquis di depan gerbang. Penggal kepalanya pun belum cukup. Benarkah? Tentu saja, Xiu. Song Xiao itu istri sahmu. Sekarang dia ditindas seperti ini oleh Liu Er. Aku sebagai kakak ipar, tidak tahan melihatnya. Kau sebagai suaminya, bagaimana bisa dengan mudahnya memaafkan Liu Er? Kalau kau berbuat begitu, betapa sakitnya hati Song Xiao. Aku sama sekali tidak merasa tersakiti. Lukamu belum sembuh, kenapa keluar? Tabib Zhang sudah memeriksa. Lukanya cuma luka luar, tidak masalah. Kakak ipar, aku justru sangat setuju dengan ucapan Tuan Marquis. Adik Liu Er hanya terbawa emosi sesaat. Hatinya tidaklah jahat. Lagi pula di perutnya sedang mengandung darah daging keluarga Mu. Kita sepatutnya bertanggung jawab. Biarkan Tuan Muda ketiga menikahi Liu Er dan membawanya masuk ke kediaman Marquis. Ini, dia saja hampir merenggut nyawamu, itu masih belum jahat. Adik sepupuku hanya terlalu jujur dan belak-belakan. Aku sebagai kakak sepupunya, sebagai bidadari. Anak yang belum lahir di perutnya, mana mungkin menyalahkan dia. Tetap tidak bisa biarkan Jina. Aku sudah menyuruh orang menjemput Eugene pulang. Sebentar lagi dia tiba. Lebih baik Nyonya pulang saja. Bicarakan dulu dengan Eugene. Jinar akan segera pulang. Baik. Ayo. Belum pernah aku lihat Quan Si sebodoh ini. Di perut Liu Er ada darah daging keluarga Mu. Masa dia langsung menghukumnya seperti itu? Apa kata orang luar nanti? Keluarga Mu kami melanggar hukum. Hukum tak menghukum keluarga. Beraninya dia bertindak. Mau memenggal kepala Liu Er. Nenek benar. Tapi wanita dengan temperamen seperti Liu Er, kalau masuk ke keluarga ini, tetap tidak cocok. Nenek tenang saja. Aku punya caraku sendiri. Baiklah, jaga Xiao Xiao baik-baik. Aku pulang dulu. Baik, Nek. Apa masih ada yang terasa tidak nyaman? Tabib Zhang sudah bilang, cuma luka luar saja. Tidak apa-apa. Tenang, Nyonya. Aku perjuangkan keadilanmu. Lalu, apa rencanamu? Liu Yuer ini, dia yang dibawa Eugene, dan juga pilihan Quan Si. Sekarang mereka sudah bosan dan tidak mau lagi. Lalu ingin memanfaatkanku untuk menyingkirkannya. Mereka itu bermimpi. Jadi, tadi kamu bilang ke Quan Si, mau menyiapkan mas kawin untuk menikahi Liu Yuer. Itu sengaja untuk membuatnya kesal? Membuatnya kesal. Tapi juga demi kediaman Marquis. Soalnya, walau hari ini Liu Yuer melukaimu, tapi dia mengandung darah daging Eugene. Kalau langsung dihukum, pasti jadi omongan orang. Tapi membiarkan wanita berpikiran kacau seperti Liu Yuer masuk ke kediaman Marquis, mustahil. Tapi kamu sudah bilang ke orang luar, akan membiarkan Liu Yuer masuk ke kediaman Marquis. Sekarang bagaimana caranya menolak dia? Kediaman Marquis kita sangat menjunjung kesetiaan. Kita akan menikahi Liu Yuer, tapi kalau keluarga Liu menganggap Liu Yuer bermoral buruk, bertingkah tidak pantas, tidak layak untuk kediaman Marquis, lalu tidak mengizinkannya masuk, ya kita juga tidak akan memaksa. Keluarga Liu tidak akan menolak? Di dunia pejabat ini, aku atasan dari ayah dan kakak Liu Yuer. Kalau mereka tidak tahu diri, dan berani membiarkan Liu Yuer masuk, maka aku tidak keberatan menggunakan kekuasaanku untuk menekan mereka. Tuan Marquis, kau benar-benar sudah memperhitungkan segalanya. Tidak semuanya bisa kuperhitungkan. Contohnya dirimu, Nyonya.
Apa maksudmu? Aku tidak pernah mengira kalau aku akan jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Nyonya, jangan tertawa terlalu lebar, nanti lukamu terbuka. Apa katamu? MUCU ingin aku menikahi Liuer. Benar, ibu memiliki pemikiran yang sama denganmu. Kalau sampai menikahi perempuan bodoh seperti Liuer, kita jadi bahan tertawaan ibu kota. Tapi MUCU bersikeras. Bagaimana kita menghadapinya? Aku tidak sudi menikahinya. Apa dia bisa memaksaku menikah? Tuan muda ketiga, Marquis memanggilmu. Kebetulan, aku juga ingin menemuinya. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Benarkah anak dalam kandungan Liuer itu adalah darah dagingmu? Benar, tapi aku tak akan menikahinya. Bayi di perutnya itu, apalagi? Aku tidak mengharapkannya sama sekali. Perempuan bodoh seperti dia, anak yang dilahirkannya? Seberapa pintar jadinya nanti? Tapi, Ibu, tenanglah. Dengan kedudukan keluarga Marquis kita, banyak gadis bangsawan ingin menikahiku. Dan memberiku anak laki-laki. itu karena Liuer yang terlalu bodoh. Bukan Jiner yang kejam. Benar, kan? Benar, ini bukan salah tuan muda ketiga. Paman, Berikan barang itu padanya. baik. Barang apa? Kau memberiku makan apa? Jangan takut, ini tidak akan membunuhmu. Hanya saja, membuatmu tidak bisa berfungsi sebagai pria. Sama seperti Kasim. MUCU. Aku ini keponakan kandungmu. Tega sekali kau memperlakukanku seperti ini. Kau seharusnya bersyukur masih jadi keponakan kandungku. Kalau tidak, ini bukan sekadar pengebirian halus. Kau. Sekarang, aku beri kau dua pilihan. Pertama, jadi Kasim seumur hidup. Kedua, setelah urusan keluarga Liu selesai, langsung ke perbatasan. Di perbatasan, buatlah sesuatu yang membanggakan untukku. Nanti aku suruh orang menjemputmu kembali. Aku tidak mau memilih. Kalau begitu, sepertinya kau tidak menginginkan penawarnya. Kalau begitu, kurung dia. Kapan dia mau memilih? Baru kita bicara lagi. MUCU, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Lepaskan aku. Tuan Marquis, tuan muda ketiga dikurung di rumah Nyonya Kuan. Kami sudah berada di sana. Tuan Marquis, hamba punya satu pertanyaan. Tidak tahu pantas ditanyakan atau tidak. Kalau begitu, jangan tanyakan. Hamba ingin tanya, apakah tuan kirim tuan muda ketiga ke perbatasan yang begitu jauh karena ingin melatihnya? Atau murni karena tidak suka melihatnya? Menurutmu? Hamba menduga, murni karena tuan Marquis tidak suka melihatnya. Karena Nyonya pernah menyukai tuan muda ketiga. Tapi tuan Marquis tidak tega menyalahkan Nyonya. Jadi hanya bisa melampiaskan pada tuan muda ketiga. Selamat, tebakanmu benar. Pergi terima hukumanmu. Baik, hamba segera pergi. Berani-beraninya menebak isi hati atasan, itu penghinaan besar. Sudah sepatutnya dihukum. Nyonya, meskipun kau gila uang, tapi entah kenapa. Setiap kali melihatmu, hatiku penuh dengan kebahagiaan. Nyonya, kapan kau akan memaafkan ketidaksopananku saat pertama bertemu? Menyadari ketulusan hatiku saat ini? Nyonya, kapan kau akan memaafkan ketidaksopananku saat pertama bertemu? Menyadari ketulusan hatiku saat ini? MUCU sedang berusaha menebus kesalahannya. Aku bisa merasakannya. Dan aku, rasa curigaku padanya sepertinya perlahan-lahan mulai menghilang. Nona, Anda sudah bangun? Apakah lukanya masih sakit? Apa perut Anda lapar? Lumayan. Syukurlah.
Tuan Marquis sudah pergi ke istana. Sebelum pergi, dia berkali-kali berpesan kepada hamba untuk merawat Anda dengan baik. Benarkah? Saat Nona terluka, Tuan Marquis sangat cemas. Hamba bisa melihat, dia benar-benar peduli pada Anda. Oh iya? Sebelum Anda sadar, Tuan Marquis berkali-kali berpesan pada hamba untuk menyerahkan ini kepada Anda. Katanya, begitu Anda melihat ini, penyakit Anda akan sembuh lebih dari setengahnya. Benda apa yang bisa membuatku sembuh lebih dari setengah? Ini, benarkah? Nona, hati-hati giginya. Ini benar-benar asli. Hadiah Tuan Marquis tak mungkin palsu. Nona, sudah bangun? Nona, sepertinya itu Bibi Ding. Hamba akan menyambutnya. Nyonya, apakah Anda sudah lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Syukurlah. Bibi, apakah ada yang ingin disampaikan? Begini, soal kejadian Anda terluka. Ibu Suri sudah mendengarnya. Ibu Suri khawatir. Tuan kirim Nona ketiga untuk merawat Anda. Yaitu adik perempuan dari selir keluarga Fu, untuk datang kemari. Yang disebut merawat ini. Atas nama apa? Ibu Suri menganugerahinya sebagai selir resmi. Itu kabar bahagia. Tuan Marquis mendapat seorang selir baru. Dan aku mendapat seorang adik perempuan. Ya? Nona Fu, silakan duduk. Nyonya tua, panggil saja hamba Yinger. Hamba selir pemberian Ibu Suri untuk Tuan. Hamba adalah bagian dari keluarga Miu. Hamba berharap Nyonya tua berkenan membimbing dan mengajari Yinger. Baik, duduklah dulu. Ya? Hamba memberi salam kepada Nyonya. Selir Yinger memberi salam kepada kakak. Salam sejahtera, kakak. Adik, cepat bangun. Kita ini sudah keluarga. Tidak perlu basa-basi berlebihan seperti itu. Terima kasih, kakak. Adik Guyan anggun dan pengertian. Lembut dan kasihan. Bisa. Kita benar-benar akan menjadi keluarga. Ibu Suri memang masih menyayangi hamba dan Tuan Marquis. Kakak terlalu memuji. Hamba tidak layak menerimanya. Kenapa tidak layak? Yang kukatakan itu kenyataan. Nenek. Kalau begitu, biar kuantar adik Fuing ke rumahku kenalan dengan lingkungan. Sekalian mempersiapkan kamar untuknya. Baik, pergilah. Ayo, adik. Selir yang dianugerahkan Ibu Suri. Song Xiao menerimanya dengan gembira. Itu sikap yang sangat tepat. Nyonya tua benar. Nyonya muda tahu mana yang penting. Dia memang anak yang pengertian. Tapi, bukankah dia terlalu gembira? Lihat saja senyumnya. Rasanya selir ini bukan dihadiahkan untuk Emusiu, tapi dihadiahkan untuk dia. Tuan Marquis, Tuan muda ketiga, sudah tidak tahan lagi. Dia sudah mau bilang akan pergi ke perbatasan. Ternyata, Menjadi Kasim lebih menakutkan. HM. Tuan Marquis, apakah Anda sedang Memikirkan masalah Fuing? HM. Tuan, Nyonya pasti paham. Dia tidak akan bertengkar dengan Anda karena masalah ini. Justru aku berharap dia mengamuk padaku. Hamba bodoh, tidak terlalu mengerti. Jika kau punya harta karun langka, lalu ada orang yang mengincarnya. Ada yang datang merebut, apakah kau akan cemas dan marah karenanya? Ya, Nah, yang berharga takkan dibagi. Kecuali dia tidak peduli. Tuan Marquis. Kau sudah pulang. HM. Tuan Marquis, soal Ibu Suri yang menghadiahkan Fuing sebagai selir resmi untukmu. Pasti kau sudah mengetahuinya, kan? HM. Kalau begitu, selamat Tuan Marquis. Selamat. Selamat juga. Selamat untuk Nyonya yang mendapat seorang adik baru. Kita selamat. Mau temui adik Fu? Tidak perlu. Aku sedang lelah hari ini.
Kalau Tuan Marquis sedang lelah dan tidak nyaman menemui adik Fu. Kalau begitu, suruh saja dia kemari. Zihuan, pergi, panggil selir Fu ke sini. Baik, Tuan, Nyonya tak peduli. Nyonya benar-benar murah hati dan lapang dada. Tuan Marquis, bukankah itu yang kau sukai dariku? Senyuman dan sikap Nyonya ini malah mengingatkanku pada seseorang. Siapa? Mami di rumah bordil Yi Hong. Kalau aku Mami, kau itu gemonya. Jangan asal bicara soal aku dengar. Aku punya selir. Apa Nyonya senang? Pertanyaan macam apa itu? Ini kabar bahagia, tak bolehkah aku senang? Lagi pula, selir Fu ini berwajah manis dan berperangai lembut. Dilihat saja langsung suka. Ada apa? Tidak apa-apa, hanya saja disayangkan. Dulu lukamu kenapa di lengan, bukan di mulut? Tuan Marquis, Nona, selir Fu sudah datang. Hamba memberi salam pada Tuan Marquis dan kakak. Bangunlah, adik. Terima kasih, kakak. Tuan Marquis, adik bicara dulu. Mengirim pesan bahwa Juer hampir tiba. Aku akan menyambutnya di pintu. Nyonya lebih baik tetap di sini. Tuan Marquis, kau mau bertiga? Apa? Kalau Tuan Marquis punya pikiran seperti itu. Maafkan hamba tak bisa. Nyonya terlalu banyak berpikir. Aku suamimu tak berpikir begitu. Jadi maksud Tuan Marquis, aku yang konyol dan tak masuk akal? Kakak, jangan marah. Tuan Marquis sama sekali tidak bermaksud menyindir kakak. Kakak jangan banyak pikiran, kalau kakak tidak ingin melihatku. Aku akan segera pergi. Kakak jangan menyulitkan Tuan Marquis. Dasar si manis bermulut manis. Berani-beraninya menyindir Nona dengan trik licik seperti ini. Dia barusan bilang supaya Nona jangan banyak pikiran. Jangan menyulitkan Tuan Marquis, bukankah itu menyeratkan Nona? Itu orang yang picik dan tak menghormati Tuan Marquis? Benar-benar si manis yang licik. Tuan Marquis, lihatlah betapa perhatiannya selir Fu padamu. Ucapan-ucapannya itu sampai membuatku terharu. Aku terharu sampai hampir menangis. Aku permisi keluar dulu untuk menangis. Tuan Marquis, apakah hamba salah bicara sampai membuat Kakanda marah? Tidak. Ucapanmu bagus. Benarkah? Ya. Bangunlah. Terima kasih, Tuan Marquis. Tuan Marquis pasti lelah setelah sibuk seharian di luar. Bolehkah hamba memijat bahumu? Malam ini adalah malam pengantin, masih ada banyak waktu. Silakan selir Fu kembali dulu untuk beristirahat. Baik, hamba pasti akan bersiap lebih awal menantikan Tuan Marquis. Moshu, ada satu tugas untukmu. Kerjakan sendiri. Perintah Tuan Marquis? Tuan Marquis tenang saja, hamba pasti menyelesaikannya. Tampaknya Ibu Suri sangat tidak puas padaku, sampai menghalalkan segala cara. Bahkan mengirim seorang selir hanya untuk membuatku muak. Nona cantik, Tuan pasti terpikat. Menurutmu, dengan wajahku seperti ini, dibandingkan dengan Song Xiao, siapa yang lebih cantik? Tentu saja Nona, tak perlu ditanya lagi. Song Xiao itu, mukanya tirus seperti monyet kelaparan. Wajahnya penuh aura kejam dan berumur pendek. Mana bisa dibandingkan Nona yang berwajah penuh keberuntungan? Karena itulah Ibu Suri langsung jatuh hati memilihmu. Ah kamu, manis sekali bicaramu. Hamba memberi salam pada Tuan Marquis. Tuan Marquis datang. Cepat, periksa apa ada yang salah padaku. Tidak ada. Nona cantik dari segala sisi. Ayo sambut, jangan biar menunggu. Ibu, lihat gambar ayam kecilku, bagus tidak? Bagus, seperti asli saja. Kalau begitu aku gambar beberapa lagi. Ada apa? Kalau ada sesuatu, katakan saja. Nona, hamba tadi melihat. Tuan Marquis pergi ke kamar Fuing. Itu kabar baik.
Fuing itu hadiah dari Ibu Suri. Kalau Tuan Marquis tidak ke sana, bukankah itu melawan Ibu Suri? Benar juga, tapi Fuing itu, tuturnya menusuk, pura-pura lemah. Pura-pura lemah lembut begitu, bikin darah mendidih. Zihuan, jaga ucapanmu. Iya, hamba salah, hamba keceplosan. Nyonya, hamba ada laporan penting. Bawa dia masuk. Ada urusan apa? Tuan Marquis meminta Anda datang ke halaman kediaman Selir Fu. Untuk apa aku ke sana? Jangan-jangan perempuan jalang itu mau berbuat onar lagi pada Nona. Maaf, Nyonya. Tuan Marquis hanya menyuruh hamba meminta Anda datang. Tidak bilang yang lain. Baiklah. Juer, mau jalan-jalan keluar? Mau. Suamiku, aku tidak melakukan apa-apa. Jangan panggil aku suami. Sebut saja Tuan Marquis. Baik, Tuan Marquis. Selir Fu, kalian sedang apa ini? Wah, Ibu, dia jelek sekali. Zihuan. Selir Fu, apa yang terjadi padamu? Aku jadi seperti ini, bukankah kau yang paling tahu? Semua barang di kamar ini kau yang menyiapkan. Awalnya baik-baik saja. Setelah memakai barang-barang di kamar ini, aku jadi seperti ini. Aku tahu kau ingin memonopoli Tuan Marquis, tak mau aku dapat perhatiannya. Sebagai sesama perempuan, aku bisa mengerti. Tapi kau pakai cara semurah ini untuk merusak wajahku? Bukankah itu terlalu kejam? Aku hadiah Ibu Suri untukmu. Perbuatanmu bukan cuma menghinaku, tapi juga tidak menghormati Ibu Suri. Selir Fu, mungkin ada kesalahpahaman di sini? Salah paham? Aku sudah jadi begini. Kau masih mau berdalih apa lagi? Kau memang salah paham. Tuan Marquis. Barang-barang di kamar ini, semua kusuruh orang menyiapkannya. Jangan-jangan kau mencurigaiku. Sengaja mencelakaimu? Tidak. Tuan Marquis, hamba tidak bermaksud begitu. Lebih baik cepat panggil tabib untuk memeriksamu. Pusing. Istriku, cepat bantu aku kembali beristirahat. Baik. Tuan Marquis, bukankah seharusnya kau tetap di sini? Menenangkan Selir Fu? Hatiku sudah tertambat, tak hibur yang lain. Bagaimana dia bisa disebut perempuan lain? Dia itu selirmu. Dasar tak tahu diri. Nyonya, kau sudah tidur? Nyonya, aku tahu kau masih sakit hati soal urusan kuil itu. Dan kau tidak menyukaiku. Kau ingin bercerai denganku. Kalau begitu, untuk sekarang kita kesampingkan dulu soal perasaan. Kita bicara untuk ruginya saja. Kediaman Marquis, untuk kondisimu saat ini, adalah tempat berlindung yang paling baik. Di sini kau bisa hidup tenang. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun. Nenek juga tidak. Walau kau tak mau lagi denganku, atau tidak mau punya anak, aku bisa menerimanya. Tidurlah. Aku pergi urus beberapa hal, juga urusan Fuing. Kau tak perlu cemas. Dia tidak akan lama berada di kediaman Marquis. Ucapan Mu Siu memang benar. Hubunganku dengan keluarga Song sudah putus. Kediaman Marquis memang tempat berlindung yang sangat baik. Dan Mu Siu, setelah beberapa hari ini hidup bersamanya, memang dia punya kesalahan, tapi bukan berarti buruk sepenuhnya. Dia jauh lebih baik dari pria lain. Hanya saja, aku berharap aku dan Mu Siu juga bisa memiliki hari-hari panjang ke depan. Kakak ipar, aku datang tanpa memberitahu dulu. Semoga kakak ipar tidak merasa terganggu.
Apa yang kamu bilang? Kita ini keluarga. Kamu datang. Aku sangat senang. Mendengar kakak ipar bicara begitu, aku lega. Kedatanganku hari ini sebenarnya ingin membicarakan soal selir Song. Selir Song. Maksudmu Song Jiao? Ya, selir Song sudah masuk kediaman kemarin. Kakak ipar tenang saja. Aku sangat menyukai adik Jawel. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Kamu memang lembut dan baik hati. Aku tentu saja tenang. Tapi Song Jiao ini, meskipun adikku, sekarang dia juga selir sepupuku. Sudah bagian keluarga Ki. Aku tentu tidak akan ikut campur urusan kamar sepupuku. Jadi kamu tidak perlu bilang padaku juga tidak apa-apa. Kakak ipar benar, jadi aku yang terkesan lancang. Nyonya, selir Fu datang memberi salam. Selir Fu ini, wajahnya masih ada jerawat. Kalau dia datang, sampai terlihat Fuli, entah, kata-kata pedas apa lagi yang akan keluar. Nona, daripada mengganggu pembicaraanmu dengan Nyonya muda Ki, lebih baik suruh selir Ki kembali dulu sekarang. Nanti dia salam. Tak perlu, kebetulan ada. Aku juga ingin bertemu adik tiriku. Kakak ipar, suruh dia masuk. Baiklah kalau kamu ingin bertemu. Zihuan, suruh selir Fu masuk. Baik. Adik tiriku itu, sejak kecil penurut dan baik. Dia datang ke sini. Tak bikin kakak ipar kesal. Dia baik. Aku yakin tidak akan memperlakukan Ying Er dengan buruk. Tentu saja. Hamba memberi salam kepada Nyonya. Nyonya Fu, tak perlu sungkan. Bangunlah. Terima kasih, kakak. Ying Er. Kenapa wajahmu? Apa? Aku sendiri yang mencakarnya. Mencakar sampai jadi begini? Kakak ipar, Yingerku baik-baik saja di rumah. Baru hari pertama di kediaman Marquis. Kenapa wajahnya jadi begini? Kakak ipar, lebih baik kau beri aku penjelasan. Aku barusan bilang, urusanmu dan suamimu. Aku tidak mau campur tangan. Kau terlalu peduli urusanku, Tuan Marquis. Aku tidak seperti kakak ipar. Meski Ying Er sudah menikah, dia tetap adikku. Wajar aku peduli dan mengkhawatirkannya. Tidak seperti kakak ipar, yang sama sekali tak mengindahkan Song Jiao. Ying Er kami ini dianugerahkan Ibu Suri kepada Tuan Marquis. Baru hari pertama di kediaman Marquis, dia sudah jadi begini. Kalau Ibu Suri sampai tahu, beliau pasti juga akan meminta penjelasan dari kakak ipar. Yang kau katakan masuk akal. Kalau begitu, akan kuberi kau jawaban. Kalau kau tidak percaya dengan isi surat ini, silahkan tanyakan sendiri pada ibumu. Kalau setelah bertanya kau masih ingin penjelasan, aku akan minta Tuan Marquis mengusut semua kebenarannya. Saat itu, akan kuberi kau sebuah penjelasan. Memberimu penjelasan. Song Xiao. Mengancamku? Ya, memang mengancammu. Baik. Kita lihat saja nanti. Kalau Nyonya Fu merasa diperlakukan tidak adil, silakan ikut kakakmu. Pulang ke keluarga Fu, mengadu saja di sana. Tapi hamba ingin mengantar kakak. Kumohon kakak izinkan. Pergilah. Nona, sebenarnya isi surat itu apa? Wajah Fuli langsung berubah. Itu surat yang ditinggalkan Tuan Marquis pagi tadi. Isinya tentang Nyonya Fu yang memberi Fuing obat pemandul. Kalau ini tersebar, wajahnya makin tercoreng. Tuan Marquis memang selalu memikirkan semuanya. Dia sudah menduga ada yang mau memanfaatkan Fuli untuk menyusahkan nona kita. Berbeda dari yang lain. Membantu para selir menindas istri yang sah. Benar. Kadang dia memang baik sekali. Sudahlah, jangan bahas lagi, Zihuan. Siapkan semuanya. Hari ini adalah hari wafat ibuku. Aku ingin berdoa dengan hikmat. Baik. Lepaskan tangan kotormu dari tubuhku. Nona, kami hanya menjalankan perintah. Tolong jangan persulit kami. Nona, itu Liu Yuer. Dan 2 pengasuh tua dari keluarga Liu. Tak perlu pedulikan mereka. Kita jalan terus. Baik.
Sepupuku, tolong selamatkan aku sekali ini saja. Ayah dan ibuku sudah gila. Mereka sama sekali tidak setuju aku menikah ke kediaman Marquis. Mereka mau mengirimku ke villa. Aku tidak mau pergi. Kalau aku pergi, hidupku hancur total. Karena ini perintah paman dan bibi. Aku sebagai keponakan tidak pantas ikut campur. Hari sudah gelap. Kalian cepat antar dia pulang. Kalau di jalan terjadi sesuatu yang menunda, aku tidak mau tanggung jawab. Baik, segera bawa dia pergi. Song Xiao, kau tega melihat orang mati, kau akan kena karma. Song Xiao, lindungi Nona. Bagus, datang tepat waktu. Langit akhirnya membuka mata. Song Xiao, karmamu sudah datang. Sudah datang. Kalian siapa? Apa maunya kalian? Kalau berani sentuh Nona kami sedikit saja, Tuan Marquis kami tidak akan melepaskan kalian. Oh ya? Kalau begitu mari kita lihat bagaimana Mu Hou bisa membuat kami tak berkutik. Serang. Nona, jangan khawatir. Selama hamba masih ada, hamba tidak akan biarkan siapapun menyakiti Nona sedikit pun. Tuan Marquis pulang. Awas Zihuan. Nona, jangan salahkan hamba. Hamba juga terpaksa. Kau bagaimana? Awas. Tuan Marquis. Beritahu semua orang di kediaman. Aku terluka karena kecelakaan. Baik, hamba paham. Nyonya. Apakah sekarang aku sudah dianggap menebus kesalahanku? Mu Siu. Nyonya tua. Yang mulia pasti selamat. Tidak akan terjadi apa-apa. Asalkan Xiu Er dan Xiao Xiao selamat tanpa kurang suatu apa. Aku rela menukar seluruh umurku. Dan semua yang ada di kediaman Marquis. Bagaimana keadaan cucuku dan menantuku? Hamba tidak berani membohongi Nyonya tua. Luka Nyonya muda tidak ringan, tapi tidak mengenai bagian vital. Namun Tuan Marquis terluka di bagian vital, kondisinya sangat kritis. Hamba juga tidak berani menjanjikan apapun kepada Nyonya tua. Nyonya tua. Hamba akan menyelamatkan. Baik. Semuanya hamba serahkan pada Dr. Zhang. Nyonya tua, jangan begitu, jangan begitu. Tuan Marquis memiliki nenek yang begitu mengkhawatirkannya. Pasti akan melewati bahaya dan menjadi selamat. Rasain, itu semua pantas. Biarkan mereka berani menyiksa Jiner. Inilah balasan atas kejahatan mereka. Au pikir, kalau Emissiu mati, maka kediaman Marquis ini bukankah langsung jadi milik Jiner? Nyonya besar, hati-hati, dinding punya telinga. Takut apa? Si nenek tua itu sekarang seluruh pikirannya tertuju pada Emissiu. Mana sempat mengurusi aku di sini. Aku sedang berpikir, kalau Emissiu mati begitu saja, maka yang beruban mengantar yang berambut hitam. Si nenek tua itu kemungkinan besar juga ikut menyusul. Saat itu, seluruh kediaman Marquis akan menjadi milikku dan Jiner. Ya Tuhan, akhirnya ada harapan. Tidak bisa tidak, aku harus segera ke hadapan Dewi Kuan Im. Berdoa sungguh-sungguh. Kalau kali ini keinginanku terkabul. Nyonya, akhirnya Anda sadar. Bagaimana keadaan Anda? Apakah masih terasa sangat sakit? Di mana Mu? Bagaimana keadaannya? Tuan Marquis, dia belum sadar. Di mana dia sekarang? Dia ada di kamar dalam. Bantu aku ke sana. Nyonya, pelan-pelan. Kenapa kurus sekali begini? Nanti pelan-pelan dipulihkan. Pasti bisa kembali seperti semula. Di mana Zihuan? Maaf, Nyonya. Dia sudah ditahan. Kenapa dia melakukan itu? Dia sudah mengaku padaku. Dia bilang, ibu tirinya yang memaksanya. Ibu Liu meracuninya. Kalau dia tidak patuh, dia tidak akan dapat penawarnya. Begitu? Sungguh bodoh. Berani menyakiti Nyonya dan Tuan Marquis. Meskipun dia dapat penawarnya, dia tak akan sempat meminumnya. Pengasuh, keluarlah dulu.
Aku ingin bicara dengannya sebentar. Baik, MUCU, kau sungguh bodoh. Kau yang dulu begitu cerdas. Kenapa saat itu kau hilang akal? Khawatirkanku? Apa aku benar-benar layak kau lakukan sejauh itu? Kau bilang aku tidak punya hati. Tapi sebenarnya salah. Andai saja aku benar-benar tidak punya hati. Setidaknya sekarang aku tidak akan merasakan sakit. Dan tidak akan menyesal. Kalau aku tahu akan jadi begini. Pasti sejak dulu ku buang ganjalan dan hidup baik denganmu. Tidak akan berakhir seperti sekarang. MUCU, bangunlah, kumohon. Song Xiao, ada beberapa hal yang tak pernah kuucapkan padamu. Tapi sekarang, kurasa lebih baik kau mengetahuinya. Nenek, silakan bicara. MUCU itu seorang panglima perang. Ada saatnya dia harus maju ke medan perang. MUCU pernah berkata padaku, jika suatu hari nanti dia kembali ke medan perang, bisa pulang dengan hormat, itu terbaik. Tapi jika suatu hari dia gugur di perang, katanya suruh aku serahkan surat cerai. Mengangkatmu sebagai cucu perempuanku, supaya kau bisa menikah lagi. Dan kediaman Marquis tetap menjadi pelindungmu. Hidup itu begitu panjang. Harapan terbesarnya hanyalah kebahagiaan dan kedamaianmu. Membiarkanmu menjanda demi dia. Dia tak sampai hati. Dia juga tak mau. Kalau kali ini MUCU sampai kenapa-kenapa kau? Nenek, dia pasti akan bangun. Dan kalaupun tidak, aku tetap istrinya. Lagi pula, seumur hidup ini, hidup atau mati, aku tetap miliknya. Xiao-Xiao. Bisa bertemu dengannya adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Nyonya, ada apa? Tadi hamba mengantar air untuk Tuan Marquis. Lalu melihat. Melihat apa? Apa Tuan Muda sudah bangun? Bukan. Hamba melihat Nyonya Muda masih semuda itu. Tapi di kepalanya sudah ada uban. Ya ampun. Suamiku, sudah 30 hari. Kapan kau akan bangun? 30 hari tidak makan dan minum. Kau sudah jadi jelek. Pria yang jelek juga tidak laku. Jadi, kapan kau bangun? Kalau kau tidak bangun juga, aku bisa berubah hati. Suamiku, di ibu kota ini banyak pria tampan. Menurutmu, siapa yang pantas kunikahi lagi? Siapa yang bisa lebih baik dariku? Ini mimpi? MUCU. Rambutmu. Kenapa jadi putih? Mungkin. Karena merindukanmu. Beruban bersama tak terpisahkan. Benarkah? Beruban bersama tak terpisahkan. Tabib Zhang punya ramuan rahasia. Tinggal menunggu obatnya diramu lalu dikirim. Tidak minum obat juga tidak apa. Penyakit suamiku sudah sembuh. Berapa helai rambut ini akan berangsur hitam kembali. Kapan bisa kembali hitam? Melihatnya saja hatiku sakit. Ada apa? Dulu saat suamiku merasa kasihan. Selalu ada uang yang jatuh. Kenapa kali ini tidak ada? Semua harta sudah kuberi, tak bisa kutarik. Tapi tenang saja, beberapa hari lagi. Aku akan sita rumah pejabat korup itu.
Tuan Marquis, Ada apa? Ziwan dan Nyonya Liu sudah mati. Keduanya dikurung di penjara mati. Dalam sel yang sama, saling menyiksa selama sebulan penuh. Akhirnya mereka tak kuat lagi. Bagus. Tinggal Liu Yuan. Bagaimana keadaannya di kuil? Bayi di kandungannya sudah hilang. Selama sebulan di kuil itu. Demi kembali ke ibu kota, dia mengancam bunuh diri agar Nyonya Liu luluh. Supaya Tuan Muda ketiga kasihan. Main drama terus sampai akhirnya. Bayinya sendiri yang hilang, dan tubuhnya jatuh sakit. Kata tabib. Kemungkinan besar, dia tidak akan bisa punya anak lagi. Bagus. Lalu Nyonya Muda dan Tuan Muda ketiga, anak buahku sudah dikirim. Untuk memulangkan mereka ke rumah lama, dengan penjagaan ketat. Kedepannya, mereka berdua tak akan bisa kembali ke ibu kota. Hukum karma berputar, tiap orang punya sebab akibatnya sendiri. Mereka sekarang menuai akibat sendiri. Tak ada yang salah. Tuan Marquis benar. Kalau Song Jiao, Nyonya Liu sudah tiada, dia kehilangan pelindungnya. Tak ada lagi yang memberi strategi, tak ada yang memikirkan nasibnya. Bagaimana keadaannya sekarang di keluarga Qi? Nyonya, setahu hamba, perempuan yang dulu selalu bilang. Nyonya Muda Qi menganggapnya seperti adik sendiri, paling senang. Memberinya pelajaran dan menyiksanya. Kemungkinan hari-harinya ke depan tidak akan mudah. Kalau dibandingkan dengan Nyonya Muda Qi itu, aku jauh lebih baik hati, tak pernah menyiksa. Selir Tuan Marquis. Ngomong-ngomong, selir Fu itu kan lagi pemulihan di villa. Bagaimana keadaannya? Kapan dia bisa pulang untuk kembali melayani Tuan Marquis? Kamu jangan bikin aku kesal. Nyonya, Selir Fu sepertinya tidak akan bisa kembali. Kenapa? selama pemulihan di dekat sana, dia selingkuh. Tuan Marquis, kamu dihianati. Masih lebih baik daripada rambutmu yang sudah memutih. Sudah, hentikan. Sekarang kita pergi ke tempat nenek. Nenek bilang, dia pergi ke Gunung Guanyin dan meramal, kita berdua seumur hidup akan punya 2 putra dan 2 putri. Cuma 2 putra 2 putri? Menurut hitunganku, aku punya 3 putra 3 putri. Apa mungkin aku akan menikah lagi? Omong kosong. Kamu membentakku.